Nah, ini nanti bisa digunain juga untuk teman-teman bisa kayak gimana ya, untuk membantu lah dalam tahap proses entry nih teman-teman. Nah, jadi biasanya teman-teman divergence itu pasti ya, bukan pasti, ya pasti. Nah, jadi kalau contoh ya, aku gunain RSI di sini ya. RSI ini settingannya default aja teman-teman. Untuk yang ini di sini cuman aku ubah ininya, tampilannya aja aku ubah. Nah, jadi di sini aku gunain RSI. Biasanya untuk divergence ini, biasanya kalau untuk RSI ini akuratnya harus mengalami multiple ya teman-teman, multiple divergence. Jadi contoh ya teman-teman, kemarin kan aku udah sempat entry kayak di IMX. Ini jarang sih aku temuin ya kayak ini. Nah, tapi teman-teman harus lihat juga strukturnya. Nah, biasanya kan kalau kita entry itu aku pribadi, misalnya posisi lagi downtrend kayak gini. Downtrend dalam artian strukturnya kayak gini nih. Ini contoh ya teman-teman ya. Salah satu contoh di mana posisi posisi apa namanya? Posisi swing itu terjadi divergence satu kali. Divergence satu kali. Misalnya contoh ya. Misalnya kita bilang ini satu kali di sini, satu kali divergence di sini dia akan bentuk lower low, di sini dia akan bentuk higher low, teman-teman. Nah, biasanya ini aku pernah coba sekali beberapa kali trade kemarin ya di 2 bulan lalu kalau nggak salah. Nah, jadi di sini teman-teman ini sering gagal biasanya kalau divergence-nya cuma satu kali kayak gini. Nah, biasanya kan kalau aku pribadi tuh itu nunggunya berubah struktur dulu nih. Biasanya ini kan jelas lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan sampai kita nemuin yang namanya change of character di sini. Dan perlu yang namanya change of character yang lebih valid berupa kayak break sebagai body candle gitu kan. Nah, itu lebih valid lagi. Nah, baru kita tunggu yang namanya retestnya gitu kan, ataupun pullback-nya. Nah, jadi di metode kali ini teman-teman, kalian kalau bisa dibilang apa ya dibilang lebih early lah, bisa entry-nya bisa lebih early tanpa menunggu yang namanya change of character. Dengan catatan harus terjadi yang namanya multiple divergence. Nah, jadi di sini kondisinya kalau terdapat misalnya kondisi kayak gini ya. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum kalian melihat divergence ini, kalian lihat dulu kondisi strukturnya. Jadi di sini kan aku udah coba nih, ada struktur di sini. Nah, ini cukup simpel teman-teman, analisanya cukup simpel. Jadi di sini aku udah buat nih higher low yang terakhir. Posisinya di sini ada struktur high, ada struktur higher low, di sini ada higher high. Oke. Oh. Jadi di sini aku udah marking lowest point-nya ada di sini. Nah, selama lowest point ini belum di take out ataupun belum di break di sini, maka posisi long itu masih dapat kita lakukan ya teman-teman ya. Nah, yang jadi pertanyaannya kapan kita mau ambil posisi long? Jika teman-teman pada case-nya di sini kalau melihat kondisinya oke, yang pertama di sini order block-nya udah diambil alih. Ya, udah diambil alih. Terus pertama kan anggapannya kemarin kan udah beberapa kali loss ya. Ini saya pribadi saya beberapa kali loss di IMX. Jadi di sini anggapannya yang pertama adalah inducement, yang kedua di sini adalah order block. Nah, jadi karena posisi order block ini terlalu jauh dari lowest point, jadi saya putuskan untuk cari change of character, ya kan? Di sini sempat di break apa namanya demand-nya, dan dapatlah change of character di lower time frame nih, ya kan? Dapat. Tapi alhasil malah loss lagi di bawah, turun lagi ke bawah, ya kan. Nah, jadi ini beberapa demand udah invalid, 1 2 udah invalid nih. Nah, tapi tetap harganya masih berada di atas lowest point ini. Ini harus kalian marking dan kalian drag ke samping kayak gini. Selama lowest point ini masih ada, ini masih possible untuk melakukan long buy. Oke. Nah, jadi di sini cukup lihat lagi strukturnya teman-teman. Lihat lagi strukturnya, dan kalau bisa pakai aja indikator kayak gini sebagai tambahan untuk teman-teman. Jadi kondisinya kayak gini. Kalau kita melihat yang namanya oke, udah terjadi namanya coach. Saya pribadi sih jujur ini kemarin saya entry. Kalau teman-teman lihat di sini ya kan. Nah, entry-nya di sini kalau nggak salah saya nemuin yang namanya order block ya di A1 dan 15. Saya lupa entry-nya di mana. Intinya entry-nya di sini kalau nggak salah teman-teman. Entry-nya di sini. Tapi malah di 12 ke bawah. Nah, itu juga teman-teman harus jadiin patokan ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin pakai yang namanya RSI ataupun stokastik RSI, itu mungkin dapat membantu teman-teman dalam progres analisa. Nah, jadi posisinya kayak gini. Dia udah hampir tembus dari higher low-nya, tapi tetap berada di atas higher low. Nah, jadi posisinya kemarin aku ngelihat ini udah strukturnya udah mulai mengecil ya, dari sini ke sini, udah membentuk lower low yang baru, ya kan? Artinya ada pullback sekali nih di sini. Ada pullback, nggak bentuk struktur lagi di sini satu kali. Nah, di sini saya udah ngelihat ada namanya divergence satu kali. Nah, karena kemarin itu sempat trauma ya, dalam artian kayak saya udah pernah coba
entry divergence based on sekali kayak gini, saya langsung tembak nih, langsung entry tanpa menunggu change of karakter. Alhasil invalid tuh hasil trade-nya, jadi gagal. Nah, jadi di sini yang mau saya kasih tahu bahwa tunggu yang namanya multiple divergence. Nah, jadi di sini ada satu kali, ya kan, dan yang terjadi kalau bisa dibilang ini namanya three drive pattern ya teman-teman. Jadi di sini dia udah terjadi multiple divergence selama 3 kali. Ini tiga swing ya, 3 swing di sini, dan di sini tetap ngebuat yang namanya high low. Nah, di situ kunci ya teman-teman. Nah, kapan sih waktu kita entry? Kalau biasanya sih kan saya nawarin ke teman-teman, kalau bisa, saya rekomendasi ke teman-teman, kalau bisa tunggulah change of karakter, baru carilah order block. Let's say kita tunggu change of karakter nih, ya kan? Kita tunggu change of karakter di sini, begitu change of karakternya dapat, baru kita masuk ke lower time frame nih, cari OB gitu kan. Contoh misal kayak di M15 ada nggak OB di sini. Nah, sebenarnya metode ini cukup masuk ya teman-teman ya. Kenapa aku bilang masuk? Ini bisa di-combine kayak gini. Contoh, udah terjadi change of karakter di sini nih, ya kan? Nah, dapatlah OB-nya di area sini teman-teman. Ini kan OB nih, OB-nya di sini. Nah, sebenarnya di sini aja udah dapat, di situ aja udah dapat. Tapi kemarin itu saya entry-nya kan lebih early nih. Saya entry di begitu hampir close candle di sini, di candle hijau ini hampir close candle. Jadi posisinya itu udah berapa menit lagi. Jadi saya pikir kayaknya udah cukup lah untuk konfirmasi saya bisa entry di situ. Nah, jadi begitu terjadi divergence kayak gini, dapat konfirmasi engulfing kayak gini, intinya candle yang ini ya teman-teman ya, candle merah yang powernya ada di sini, ini udah ketutup di situ. Itu aja. Jadi tanpa menunggu change of karakter sekalipun, mungkin kalian udah bisa langsung entry kayak gitu. Nah, dengan syarat ya terjadi multiple divergence kayak gini. Nah, itu udah bagus banget teman. Kalian udah bisa langsung entry based on market ya. Mungkin stop loss-nya tetap pakai swing ya teman-teman ya, pakai swing di bawah sini. Nah, nanti untuk target profitnya ya kayak gini lah, cari aja resisten kayak gini, dapat resisten. Kalau udah dapat resisten mungkin 1:3 kayak gini kan, udah kalau mau exit silakan exit, kalau mau di hold juga ya silakan. Terus juga posisi stop loss-nya juga di maintain aja. Cukup simpel teman-teman untuk strategi seperti ini. Nah, nanti kalau teman-teman temukan kayak konsep yang seperti ini, jangan lupa ya, kalian bisa kayak contek aja sih. Ini namanya ada three drive pattern, kayak gini. Nah, biasanya ini selalu diiringi divergence sih, teman-teman. Kayak gini. Ini kan satu swing di sini, mana ini? Ini satu swing, dua swing, tiga swing. Berarti three drive pattern. Jadi kayak gini. Nah, ini bakalan kemungkinan probability-nya sih bakalan reversal. Nah, jadi kalau nemuin konsep-konsep seperti ini, kalian bisa langsung kayak, oh kayaknya ini udah pernah dijelasin Cacil nih. Mungkin kalian bisa entry lebih early lagi. Kayak gitu sih. Untuk konsep yang mau saya bahas kali ini, teman-teman. Jadi salah satu contoh ini di IMX. Nah, kalau teman-teman dapat konsepnya di koin-koin lain, mungkin kalian bisa terapin. Mungkin kalau belum melakukan backtest, silakan melakukan forward test kalau temuin konsep yang seperti ini. Namun perlu diingat tetap yang namanya strukturnya harus clear ya, teman-teman, kayak gini. Kalau udah ada dapat struktur kayak gini, marking dulu strukturnya. Selama strukturnya belum patah, posisi long itu masih tetap harus kalian cari. Itu aja, teman-teman. Nah, sejauh ini teman-teman untuk konsep dari divergence ini, kalian ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini berlaku ya untuk stokastik RSI, untuk MACD, untuk RSI juga, ataupun stokastik juga. Jadi ada beberapa indikator kayak ada ini stokastik, stokastik RSI, terus juga MACD, terus juga RSI. Nah, dari keempat indikator ini berlaku semuanya teman-teman ya, kalau terjadi namanya multiple divergence. Buat saya pribadi, saya menggunakan yang namanya RSI, dan settingannya itu default teman-teman. Nah, untuk sejauh ini nih, untuk pembahasan yang kita bahas hari ini, divergence, kalian ada pertanyaan nggak kira-kira? Untuk cara penerapan, bahkan cara entry gitu, cara konfirmasinya bagaimana gitu, ada pertanyaan nggak kira-kira? Gimana guys? Sudah bisa dipahamin atau masih gimana nih teman-teman? Aman. Yang lain gimana nih? Pak Riki, Ko Andri, Kavita, gimana? Is it clear, guys? Aman ya? Kok aman lah. Yang lain gimana nih? Kavita, Pak Riki, aman? Nanti bingungnya di mana tuh?
Mungkin bingungnya nanti ya. Ya. Belum sekarang. Nah, tunggu sebentar. Hmm. So, nah ini mungkin aku mau bahas sedikit tentang ini berkaitan ya teman-teman ya, berkaitan sama yang kita bahas hari ini. Nah, jadi ini yang mau aku bahas adalah Bitcoin, teman-teman. Nah, ini harus kita bahas ya. Jadi untuk Bitcoin ini, jadi kalian bisa tahu nih kenapa reasonnya mungkin bisa terjadi koreksi terlebih dahulu, tapi bukan untuk koreksi major ya. Ini cuma koreksi sementaranya aja. Jadi let's say kayak gini teman-teman. Kalian udah belajar divergence tadi. Nah, kita terapin di sini sekarang. Nah, ini ya kan. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini posisinya kan masih high ya. Masih posisinya berada di overbought di sini. Jadi mungkin di H4 deh. Di H4 di sini kita cari di sini. Nah, di H4 kan di sini posisinya masih dalam, belum sampai ke overbought. Nah, biasanya teman-teman kalau posisinya kondisinya kayak gini, kalian bisa lihat kondisinya udah nge-weak kayak gini, terus ini posisinya juga udah di overbought. Nah, kalau kondisinya kayak gini, bisa jadi ini koreksi dulu, teman-teman. Koreksi dulu. Nah, kalau saya melihat ya, kalau melihat kondisi seperti ini, ingat teman-teman, divergence itu bisa dibilang powerfulnya kalau bisa sebanyak 3 atau 4 kali. Tapi biasanya sih 3 kali itu udah cukup, teman-teman. Dalam artian kayak gini. Let's say, kalau dia semisalnya, posisinya gini ya. Ini weekly. Aku buka chart weekly. Nah, ini dia, teman-teman. Kenapa aku bersikeras kayak ini kemungkinan BTC masih bisa naik sekali lagi mungkin untuk ngambil divergence-nya kayak gini. Nah, ini daily, ini daily. Ya. Nah, ini kan posisi weekly-nya kan RSI-nya kan udah di overbought nih, teman-teman. Udah di overbought ya kan. Nah, tapi belum belum ada indikasi reversal. Dalam artian belum ada divergence-nya di sana. Jadi masih ada potensi dia untuk naik, teman-teman. Ya. Satu skenario simple di histori ke belakang, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya. Begitu harga yang bentuk higher high di sini, ya kan? Dan RSI-nya ngebentuk lower high, kalian bisa lihat harga mulai terkoreksi di sini. Nah, baru kemudian melanjutkan kenaikannya kembali. Nah, kemungkinan hal ini dapat terjadi lagi di next step-nya. Nanti kayak gini. Ini posisinya udah di overbought nih. Tapi kita belum melihat dia koreksi dulu, baru dia naik lagi, ngebentuk yang namanya high high kembali. Di sini baru dia ngebentuk lower high kembali kayak gini. Nah, jadi maksud saya itu kalau mungkin teman-teman ada yang pengen nge-short, jujur saya pengen nge-short juga teman-teman. Tapi konsep ini yang bakal saya tunggu. Nah, nggak usah jauh-jauh, kita lihat lagi story ke belakang. Kalian bisa lihat di sini. Ini story jauh banget teman-teman. Ini ngebentuk high. Dan sini kalau kalian udah bisa lihat ya. Ini ngebentuk higher high. Dan di sini udah ngebentuk lower high. Ya kan? Nah, alhasil setelah terjadinya divergence, kalian bisa lihat harga langsung turun. Ya kan? Nah, ini berkaitan erat juga sama yang namanya konsep POI tadi, teman-teman. POI yang belakangan kita bahas. Nah, di mana konsep itu kan dia nggak boleh melebihi 1272 tuh, ya kan? Nah, jadi di sini kalau kita lihat, sementara untuk time frame daily itu sendiri, kalau kita ambil swingnya dari menggunakan Fibonacci kayak gini, kita ambil dari sini ke sini. Nah, sejauh ini masih di bawah 1272, teman-teman. Dan ingat, power divergence itu nggak cukup cuma 1 kali. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sementara yang pertama ini udah terjadi divergence 1 kali. Di sini nggak bentuk lower high, ya kan? But alhasil harga masih kuat untuk nanjak. Nah, jadi ada kemungkinan untuk Bitcoin sekali lagi ya untuk menciptakan yang namanya multiple divergence. Jadi dia kayak gini, bentuknya kayak gitu nanti akan naiknya gitu loh. Nah, terus ini juga dia kayak gini turun. Nah, nanti ini bakalan teman-teman temukan. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri nanti di harga berapa kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Saya pribadi juga nggak tahu. Nah, mungkin kita coba cari chart ini ya, pakai chart ini. Nah, ini kan kemarin sempat kita bahas ya bahwa ada supply di H2 gitu kan. Nah, tapi karena posisinya di sini change of karakternya sebenarnya ada di bawah sini, ya, di bawah sini. Karena kan gini teman-teman. Nah, kalau kita anggaplah di sini ada high, low, terus kemudian dia naik untuk higher high.
ya kan? Di sini satu swing, di sini satu swing. Nah, kemudian dia koreksi nih, teman-teman. Koreksinya di sini. Dan kemudian dia slightly higher high di sini by week candle, ya, by week candle. Nah, sebenarnya di sini kalau aku melihatnya di hampat mungkin udah terjadi divergence juga nih, teman-teman. Ini dia kebentuk kayak dia ngebentuk hampatnya, dia kebentuk higher high di sini ya. Di sini juga ngebentuk lower high. Nah, dia turun. Tapi itu aja nggak cukup, teman-teman. Perlu yang namanya multiple divergence. Ya, multiple divergence. Jadi saya beranggapan masih ada satu kali kenaikan sekali lagi untuk memperlengkap yang namanya divergence tadi. Nah, jadi secara struktur market pun ini bakal sejalan, teman-teman. Dimana kalau kondisinya seperti ini, kalau kita melihat di sini adalah higher high ya. Di sini higher high, terus di sini higher low. Ya kan? Otomatis kalau ini break, high-nya pindah dong ke sini. Nah, maka terciptalah high yang baru di sini. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya kini secara swing ini dari sini ke sini, terus kemudian ke sini, ini satu swing. Nah, tapi karena kita berfokus sama struktur yang kecil, maka higher low ini berpindah ke sini. Nah, kemungkinan kalau memang ada satu kali lagi highest point ini bisa di break. Nah, nanti higher low ini bisa pindah ke atas, maka level change of karakternya bisa lebih kecil, dan ini bakal seiring dengan yang namanya divergence tadi. Ini divergence satu kali, dua kali, dan tiga kali di sini. Nah, nanti bakal bisa koreksi melalui di sini. Nah, jadi saya beranggapan paling tidak pada case BTC ini kita bisa terapkan yang namanya divergence tadi, teman-teman. Contoh di H2 time frame. Ya, H2 time frame ini. Nah, ini kan kondisinya masih di overbought di sini. Nah, nanti bisa jadi ini kan ada support resistance, kemungkinan dia bisa mantul dulu nih ke bentuk higher high lagi. Nah, nanti di mana dia ke bentuk higher high di sini, baru dia ke bentuk lower high di sini. Itu udah bisa mengkonfirmasi bahwa terjadinya multiple divergence, teman-teman. Terjadinya multiple divergence, di mana kondisi yang daripada struktur tadi dia di bawah sini, struktur higher low-nya di bawah sini, dia makin berubah, makin tinggi. Jadi kita nggak perlu sampai nunggu ke bawah lagi untuk change of karakter. Cukup di minor struktur aja di sini. Jadi anggapannya ini masih sedikit lagi bisa naik ya. Kalau anggapan saya membuat yang namanya divergence tadi. Kayak gitu sih teman-teman. Untuk multiple divergence. Jadi satu kali aja tuh nggak cukup. Kita perlu melihat yang namanya beberapa kali divergence untuk memperkuat lah ibaratkan gitu. Jadi kalau memang benar-benar harga ini benar-benar udah jenuh gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Ada merasa bingung nggak kira-kira untuk divergence ini? Karena kan mungkin ini bisa naik lagi nggak ya gitu kan? Atau ini kayaknya udah pucuk gitu kan? Ini udah highest gitu. Kayaknya udah time to short gitu kan? Ada pertanyaan nggak kira-kira teman? Atau merasa bingung mungkin untuk konsep divergence ini? Gimana teman-teman? Aman? Ini konsep divergence ini bisa dipahami kira-kira? Halo guys, aman? Bisa dipahami? Kalau si Koko mah lucu terus ya. Bisa ya. Ingat ya teman-teman, ingat ya, divergence itu nggak cukup cuma satu kali. Let's say ya, tadi kayak gini. Nah, di sini tadi di trade IMX saya coba exit ya, exit full karena terjadi divergence tadi, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini di M15 saya menemukan pertama kali divergence. Satu kali di sini, satu kali di sini. Jadi saya pikir time to exit nih, saya pikir gitu kan. Ya udah saya exit full karena saya pikir belakangan saya udah banyak lose. Nah, jadi ya udahlah nggak usah dipaksain dapat risk reward yang banyak. Saya pikir 1/3 exit dulu aja. Setidaknya saya recovery dulu gitu ya kan. Nah, jadi di sini saya dapetin yang namanya divergence satu kali. Itu pertimbangan saya untuk exit. But ingat teman-teman, satu kali divergence saja itu nggak cukup. Ya kan, saya exit tadi di sini di harga nggak di pucuk sih teman-teman. Udah pokoknya udah terjadi divergence kayak gini. Jadi saya pikir kayaknya waktunya untuk exit. Nah, tapi ingat lihat di sini teman-teman bahwa harga nggak cukup satu kali divergence. Walaupun terjadi divergence satu kali di sini, itu nggak mempengaruhi harga untuk tetap naik atau untuk tetap turun. Ingat dia harus terjadi namanya multiple divergence. Nah, kalau udah seperti ini anggapannya, jadi ini adalah oke, ini saya hapus ya. Nah, jadi kayak gini, berarti ini adalah highest point. Highest point, ini highest point. Nah, begitu ini di break, artinya kan ada higher high yang baru dan lower high yang baru, higher low yang baru di sini. Nah, kalau udah kayak gini, biasanya strukturnya kan udah bisa dibilang patah ya, secara week candle.
Ya kan? Walaupun minim probability, tapi secara struktur dia udah patah. Kita lihat diam 5-nya ini seakan-akan dia testing terhadap OB yang ini, ya kan? Nah, jadi itu bisa jadi pertimbangan teman-teman kalau udah ngelihat NMA divergence kayak gini, udah 1 kali, 2 kali, nah bahkan dia udah lebih rendah nih posisi RSI-nya, udah terjadi multiple divergence banyak banget di sini 1 kali, ya kan? Nah, 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan sampai ke sini. Jadi kalau kalian ukur di sini higher high, di sini bahkan higher high kembali nih teman-teman. Nah, ini kan udah banyak banget divergence-nya. Ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk melakukan short. Untuk tipikal yang agresif, mungkin bisa langsung masuk dari order block yang ada di sini tadi. Begitu masuk ke sini, ya kan, SL-nya di atas ini aja, kayak gini. Trading by reversal, kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk tipikal yang konservatif, mungkin ya lebih bagusnya untuk tunggu strukturnya patah lagi, kayak gini. Nah, tunggu strukturnya patah. Atau tunggu kayak bos kembali lah, break of structure kembali. Begitu break of structure kembali, tunggu pullback-nya, dapetin order block atau apa, ya hasil langsung entry short kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kayak gini, nggak cukup ya untuk 1 kali divergence, cukup dia butuh beberapa kali divergence baru dia harga bener-bener udah jenuh beli atau jenuh jual. Jadi ini kalian bisa manfaatkan untuk indikator seperti ini. Apapun indikatornya, mau stokastik RSI ataupun stokastik ataupun bahkan MACD. Tapi MACD sih saya nggak saranin ya teman-teman, karena MACD itu cukup apa ya, berdampaknya di higher time frame. Higher time frame. Jadi kalau teman-teman menggunakan ketiga indikator ini, ya ketiga atau keempat sih, stokastik RSI, ya ini udah bisa kalian trade secara agresif sih, bisa kayak gini tadi. Oke, teman-teman. Any question guys, teman-teman semuanya? Ambigu baca MACD. MACD kayaknya cukup ini sih. Sebenarnya gampang sih kok. Nah, golden cross-nya itu, terus juga dead cross-nya itu paling enak dibaca. Tapi dia lebih berpengaruh di higher time frame. Dia berpengaruh di situ loh. Mungkin di H4, di H4 lah, atau di H2A1. Itu lebih enak sih trading by MACD. Kayak gitu teman-teman. Oke? Mungkin beberapa contoh ya. DC posisi. Atau nggak gini teman-teman, ada nggak koin-koin yang mau kita cek di ini? Yang mau mungkin kita coba cari ada divergence atau enggak gitu. Jadi teman-teman kalau nggak dapetin POI sekalipun, jadi bisa bisa coba konsep ini gitu kan, tanpa mengharapkan POI juga. Jadi banyak strategi yang bisa kalian gunakan untuk kalian bisa entry. Apa sih saya masih temuin yang di AMS ya. Nah ini ada divergence juga, tapi 1 kali sih di sini. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Yang ke sini. Yang 1 kali divergence. Tapi tetap ya harganya tetap naik. Karena memang strukturnya kan udah berubah nih. Kalau 1 kali divergence saya kayak gini sih teman-teman ya. Ya kan, ini dia break lower low, terus kemudian dia higher high. Tunggu pullback-nya baru kalian entry long kayak gini. Run gimana? Mundur-mundur mulu dia kan. Coba kita cek ya, Pak ya. Run USD. Nah, ini juga ya saya ambil lupa ya. Nah, ini tadi teman-teman saya sempat gambarin ini ya kan di daily. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Pertama memang udah terjadi divergence 1 kali di sini, tapi ini swing kecil teman-teman, swing kecil. Nah, ini dia udah ngebentuk lower high di sini. Udah kelihatan ngebentuk lower high, tapi di sini dia belum ngebentuk higher high. Ya. Ini kita tandain sebagai highest point. Berarti ini highest point. Nah, artinya kalau highest point ini di break, berarti kan harga ngebuat higher high nih. Tapi seharusnya di stokastik ini nggak bentuk higher high juga dong. Ya kan, nggak bentuk higher high juga. Tapi di sini dia nggak bentuk lower high. Nah, ini udah mengindikasikan bahwa ada terjadi namanya divergence. Nah, ini anggapan saya tadi sama kayak tadi nih teman-teman roadmap-nya. Saya kayak gini. Nah, paling enggak targetnya bisa sampai minus 1272. Paling enggak sampai sini dulu area ini. Atau mungkin maksimalnya mungkin 138. Untuk mengindikasikan bahwa ini adalah fake out, bukan break valid. Break valid itu gini, dia sampai 618. Nah, itu baru break valid. Bisa jadi kalau dia 618, dia retest pun cuma untuk higher low lagi. Jadi kayaknya bentuknya kayak gini. Dia kebentuk high lagi, dia kebentuk higher low lagi, dia bakal terus konsisten, dia bentuk struktur bullish. Kalau dia nyentuh di 1618 di sini teman-teman. Karena strukturnya di ini
higher low, higher high, higher low, dan higher high. Gitu, teman-teman. Nah, kalau bisa untuk mengindikasikan bahwa memang ini divergence udah terbentuknya kayak misalnya untuk koreksi nih, gitu kan. Kalau bisa dia under di 1272. Nggak apa-apa. Ataupun mau di 138 juga nggak masalah. Intinya dia nggak jangan 1618 aja. Jangan sampai ke sana. Nah, itu bakal gimana ya, memperkuat divergence yang terjadi di sini. Ingat, ini divergence terjadi di daily time frame. Artinya di H4 bisa terjadi divergence juga nih di sini. Di H4. Nah, nanti kalian bisa lihat sendiri. Kemungkinan run masih bisa naik untuk terjadi divergence di daily time frame. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang entry short, mungkin agak diwaspadai ya. Kalau saya pribadi sih menganggapnya untuk run ini kayaknya masih bisa naik nih sedikit lagi. Iya, kayak yang kemarin Koko tunjukin kan, strategi 38,2 itu bisa dikonsider kalau mau entry di sana. Tapi secara agresif mungkin Koko limit di sana juga oke. Dengan catatan stop loss-nya di atas 1618. Itu kalau mau entry limit di 138,2 ya. Karena kalau aku pribadi sih nggak cukup berani untuk entry kayak gitu, karena bisa jadi dia nembus ke situ nyentuh 1618 baru dia reject, takutnya kayak gitu. Bahkan pun nggak jarang dia nembus 1618 gitu aja, nggak jarang kayak gitu. Nah, intinya banyak yang case yang kayak gini ya. Intinya kalau mau trade following the trend, tetap lihat aja kondisi MACD, stokastik RSI, ada nggak divergence kayak gini. Identifikasi dulu aja, karena takutnya kan ini harga udah ketinggian nih, posisinya belum ada koreksi sama sekali. Nah, kalau kondisi kayak gini kalian bisa trade reversal dengan catatan ya divergence ini, teman-teman. Harus terkonsep lah intinya. Jadi jangan asal entry gitu kan, walaupun ada indikasi terjadinya kayak double top kayak gini, 1, 2, ini ada neckline di sini. Intinya kan teman-teman, neckline kan harus ditembus dulu, ya kan? Neckline harus ditembus dulu untuk ya ini baru terkonfirmasi lah untuk double bottom atau double top, ya kan? Kayak gini. Tetap fokus sama strukturnya juga intinya kan. Oke, teman-teman. Ini untuk konsep divergence ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Amankah, teman-teman? Udah bisa diperhatikan sendiri? Udah bisa diperhatikan sendiri, guys? Konsep divergence ini? Halo, teman-teman? Sudah bisa dipraktekkan? Oke, guys. Mungkin. Kenapa mungkin, Pak? Kenapa mungkin? Coba, kira-kira. Saya nggak bilang salah atau mana ya. Mungkin Bapak ada yang bingung di bagian mananya kira-kira, mungkin kita bisa bahas di sini. Nah, ini ada Zoom user nih. Biasanya sih Kak Nita sini. Welcome nih, Kak. Gimana, guys? Bagian yang mana itu? Kurang jeli kali ya waktu cari divergence. Sebenarnya kurang jelinya gampang sih, Pak. Mungkin saya mau tanya Bapak dulu nih. Bapak biasanya Pak kalau pakai indikator, itu indikator apa yang digunakan? Jangan gitu kok, itu constrain the trend kayak gitu. Itu constrain the trend biasanya kayak gitu. Cukup resiko. Nah, kan makanya kemarin tuh kan gimana tuh? RSI ya, RSI yang sama kayak saya gunakan ini. Nah, kalau Bapak gunakan RSI ya caranya sama Pak. Ini kan udah terjadi multiple divergence juga nih. Yang kayak saya bilang tadi. Nah, ya, nah ini sama, ya kan? Ini satu kali divergence, satu kali di sini. Kita udah bisa lihat harga udah nggak sinkron, ya kan? Dia bentuk higher high, dia bentuk higher high lagi, tapi tetap dia bentuk lower high. Nah, ini udah multiple, bukan sekali lagi, udah multiple. Nah, konfirmasinya ada di mana sih? Kalau saya pribadi, kalau mau lebih early, itu lebih pakai candlestick pattern. Kayak contohnya kayak IMX tadi, ya. Kayak IMX tadi kan ada ini mana dia? Ini saya udah exit ya. Nah, ini saya entry-nya di candle hijau ini. Saya nunggu konfirmasi bullish candle. Memang ada semacam inside buyer di sini, tapi inside buyer-nya belum terkonfirmasi. Saya tunggu power seller yang ada di sini itu tertutup dulu. Dikunci dulu sama buyers-nya. Kalau udah ketutup, itu udah sign positif bagi saya. Oke, saya entry lebih early tanpa menunggu change of karakter yang ada di sini.
ya kan? Sebenarnya bisa aja tunggu chart karakter mau lebih konservatif, tapi kalau mau lebih agresif bisa tunggu power buyers-nya atau power sellers-nya. Nah, in this case kalau misalnya di Bitcoin ini sendiri, nah ini kan udah terjadi di multiple divergence, 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, ya kan, di sini. Nah, udah multiple divergence nih. Nah, mungkin ada yang tipikal yang kayak, wah saya gunain trendline deh, kalau trendline di sini dipatahin baru saya entry. Itu nggak masalah, itu masing-masing perspektif tradernya itu lagi, ya kan. Di sini ada trendline, kalau trendnya patah udah saya mungkin kayak gini nanti bentuk candle nih. Ini kita bilang masih candle hijau, terus juga ini candle merah nih, ya kan, candle merah tuh. Nah, terus juga ini struktur kecilnya ya, struktur kecilnya dipatahkan, otomatis dia close ya, body candle di bawah sini, ya kan, close body candle di bawah sini. Ini kita warnai warna merah ya, warna merah di sini. Nah, begitu. Ini warna merah. Ya kan? Nah, candle warna merah nih. Nah, kalau kondisi kayak gini, mungkin di bawah sini kayak gini, kalian mau langsung entry bisa aja teman-teman secara agresif. Jadi entry di sini close candle, nggak usah pakai limit, entry buy market aja, stop loss di atas ini, di atas swingnya. Tetap pakai swing ya teman-teman ya, tetap pakai swing. Atau mau lebih konservatif tunggu pullback, Kan itu di nggak sini masalah. hoknya zaman jong liang. Siapa nih? Bagian aku tuh. Oke teman-teman. Nah kalau kayak gini nih kondisinya kan ini belum valid ya, ya kan. Ini saya hapus dulu. Nah ini jelas nih ada divergence juga yang tadi, ya kan. Ini agak bentuk high. Ini di sini. Nah, ini divergence bentuk high. Nah, di sini kan nggak kelihatan divergence nih, teman. Mana ini? Nggak ada. Nah, ini belum kelihatan divergence saya, teman-teman. Jadi anggapan saya ini masih bisa naik sekali lagi sampai menyentuh titik overbought yang ada di sini. Sama kayak kondisi di sini. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk Bitcoin itu sendiri, kalau dia belum ngebentuk divergence, saya pikir sih untuk trading reversal cukup beresiko ya, teman-teman. Cukup beresiko. Jadi saya pikir udah santai dulu aja, biarin dulu harganya naik dulu sampai benar-benar jenuh, di titik jenuh baru kalian bisa masuk secara agresif. Nggak masalah. Jadi yang penting kita tahu nih, harga udah benar-benar jenuh. Ya kan? Jadi kalau sebelum harga belum benar-benar jenuh, saya pikir cukup beresiko untuk kita masuk lebih early, teman-teman. Ya kan? Nah, kayak gini tadi, divergence, dapat supply, entry, short. Nah, ini sama, dapat divergence, ketemu di overbought atau di oversold. Nah, kalau mau lebih agresif pakai candle pattern, either itu dapat engulfing atau mungkin semisal contoh kayak gini. Ini kita anggap ya, kita anggap dia bentuk higher high, di sini lower high, divergence nih. Divergence ya kan. Nah, begitu divergence kalau kalian nemuin yang namanya pertama ini inside bar ataupun harami ataupun pin bar. Nah, kemudian next candle-nya berarti kan di sini ya kan, close candle di sini. Terus next candle-nya kayak gini, ngebentuk ini merah juga nih, kayak gini. Nah, di sini kalau dia berhasil close by body, dia mematahkan candle hijau yang ada di sini nih. Ya, jadi saya bilangnya sih ini three river ya ataupun three candle formation. Nah, kalian bisa langsung entry lebih agresif lagi, teman-teman. Kayak gini. Entry short di sini, stop loss di atas ini, lebih agresif. Dengan catatan ini harus divergence, teman-teman. Ini harus divergence. Harga harus benar-benar jenuh. Itu kan itu konfirmasinya lebih early. Tanpa kalian harus menunggu yang namanya kecoh karakter di sini. Nah, karena kan ini secara struktur ini high, ya kan udah patah, terus ini high row-nya udah pindah dong otomatis di sini, bukan di bawah sini Kamu lagi, nyoba, ya kan? Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi tanpa menunggu cocok karakter, kalian udah bisa masuk entry. Oke? Nah, teman-teman, ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Masih bingung nggak kira-kira untuk divergence ini, teman-teman? Masih bingung nggak kira-kira? Kayak tadi contoh di run. Nah, ini di run kan masih belum kelihatan, ya kan, masih belum break high, belum ada divergence-nya, ya kan? Jadi belum bisa entry itu teman-teman. Nah, ada nggak kira-kira nih? Ada pertanyaan nggak seputar divergence ini? Karena saya mau kalau teman-teman nggak dapet yang namanya POI, oh ada divergence kok, coba cari gitu kan? Kan nggak harus nunggu nggak harus nunggu POI juga, nah, gitu. Memang kalau konsep POI ini lebih apa ya? Lebih powerful sih kalau menurut aku dibanding yang lain lah. Bukan berarti yang lain tuh nggak bagus ya, teman-teman ya. Bukan berarti yang lain tuh nggak bagus. Berintinya saya mau teman-teman itu banyak banyak senjata lah untuk kalian naklukin market gitu. Nggak harus di POI aja, nggak harus di struktur aja. Oh ada divergence kok.
oh ada ini kok, dapat nih kayak gini, kayaknya bisa dimanfaatin nih, gitu. Maksud aku tuh gitu teman-teman. Jadi selepas kalian dari sini sih nggak perlu lama-lama ya kan. Oh gue udah dapet banyak nih dari si Acil, udah deh gue sendiri aja gitu kan. Jadi udah banyak banyak senjatanya gitu kan untuk naklukin market, walaupun nggak 100%, but at least kalian punya Baka, bekal gitu teman-teman. kung may Oke, nang ha? May kon ga review o ini dyan, may guys, concern. ini siapa nih? Ada pertanyaan nggak kira-kira nih teman-teman? Udah pada paham kah untuk penetapan divergence ini, guys? Sudah pada paham? Udah bisa dipraktikkan sendiri? Udah bisa cari saya sendiri? Atau masih pada bingung nih untuk divergence ini? Cara entry-nya kah? Atau ini udah valid atau belum ya divergence-nya ya? Gitu. Terus cara entry-nya gimana ya? Gitu. Ada nggak kira-kira yang membingungkan teman-teman nih? Aman dah? Yakin nih aman ya? Yakin aman nih Pak? Mantap ya. Aku bocor gini loh. Bukan bukan marah atau gimana, maksudnya saya maaf cakapnya kasarnya tuh nggak perlu dipuji, maksudnya yang penting kalian paham aja, udah itu udah cukup bagi saya teman, daripada kalian puji atau gimana, wah saya gini gini, enggak, saya nggak butuh itu. Yang penting kalian, wah gue paham nih, udah masuk nih di otak gue nih, itu yang mau saya mau teman-teman. Jadi kalian tanpa si Acil gue bisa gitu, itu sih yang mau saya mau. Kalian tujuan saya kan buat kelas ini buat kalian tuh bisa mandiri gitu, bisa trading sendiri. Jadi begitu melihat struktur udah paham nih, oke ini bullish ini bearish gitu kan. Nah begitu bearish atau bullishnya kelihatan, lihat nih pakai stochastic RSI atau RSI gitu kan. Oke dapat ada divergence nih, kayaknya sabar dulu deh untuk following the trend, kayaknya bisa nih manfaatin koreksinya kayak gini kan. Nah ini kayak gini nih misalnya kita udah buat ada trend line gitu kan, terus ini kebuat kayak namanya rising wedge. Nah ini kan kalau kita fokus ke pattern aja kan udah fail nih teman-teman, otomatis kita pasti entry di sini ya kan. Mau letakkan stop loss di mana kalau kayak gini ya kan. Lihat aja pakai divergence tadi gitu kan, intinya banyak tambahan confluence yang bisa kalian manfaatkan tuh teman-teman ya. Nah ini kalau kalian contoh nih, kalau udah bisa ngeliat kayak gini, udah misal ngebentuk engulfing nih, jangan buru-buru entry teman-teman, jangan buru-buru entry. Kalau saran saya sih jangan buru-buru entry, karena takutnya bisa aja dia ngebentuk divergence sekali lagi, dia ngebentuk higher high lagi, terus dia malah turun baru gitu. Dia takutnya kan kalau kalian masuk nih secara early, kita let's see ya, kalian masuk based on engulfing. Ini candle closing candlenya dia ngebentuk kayak gini, dia close di bawah sini, berarti kan engulfing tuh. Nah otomatis pasti trader netapin stop loss di atas ini dong, ya kan. Dia netapin stop loss di atas itu karena ada engulfing nih di sini. Tahu-tahu malah dibawa naik dulu nih. Nah baru terjadi divergence di sini. Di sini higher high, di sini lower high. Takutnya kan gitu. Ya, jadi jangan buru-buru untuk entry ya teman-teman. Kalau kalian nemuin three drive pattern kayak tadi, yang ini satu kali tiga kali, satu kali dua kali tiga kali, kalian bisa langsung tembak entry kayak gitu. Ini bayang sih teman-teman, ada kalian buka aja di Google, ada trade drive pattern. Nah, ada beberapa syaratnya di sini, ada level Fibonacci-nya juga, ya kan? 618, 618, 1272, ya kan? Nah, di sini banyak teman-teman. Ini buka aja trade drive pattern, kalau nemuin trade drive pattern kayak gini, 3 swing berturut-turut, ya, 3 swing berturut-turut itu udah bagus banget, teman-teman. Kalau itu kalian udah bisa manfaatkan. Nah, ini udah ada ciri-cirinya nih untuk Bitcoin sebenarnya. Tinggal timingnya aja, tinggal konfirmasi dari sellersnya aja, kapan mereka masuk. Ya kan? Itu aja sih teman-teman yang mau kita bahas dari materi hari ini. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya untuk divergence ini. Saya pikir udah paham ya teman-teman. Nah sekarang mungkin kita masuk ke pembahasan koin nih teman-teman. Ada nggak kira-kira nih koin-koin yang mau kita bahas sebenarnya? Koin-koin yang mungkin yang teman-teman dari teman-teman sendiri yang dianalisa mungkin, atau mungkin mau bahas gold atau forex ya kan? Ada pertanyaan kira-kira teman-teman? Ada koin-koin yang mau kita bahas? Hmm. Nih kayak ETH ya kan kelihatan nih. Ini lower high ya kan, ini lower high. Nah kemungkinan kalau dia break lagi berarti kan divergence. Jadi, ya saya hapus ya. Mungkin kan kalau dia break kayak gini bentuk high high lagi di sini, kan higher high break dari sini. Nah berarti kan ini lower high nih, kan divergence. Berarti ini lower high-nya di bawah sini, higher low-nya di bawah sini, ya kan. Ada nggak kira-kira nih teman-teman koin-koin yang mau kita bahas nih?
Saya masih ada posisi di 8. Cardano balik lagi. Ada nggak nih teman-teman? Halo guys, any coin guys yang mau kita bahas? Halo teman-teman. FTM gimana bro? Udah lama nggak bahas FTM. Apa tuh kok? Ada FTM Solana Phantom. dong Cil. Oke, siap. Solana. Ini mana dulu nih? Saya bingung nih. Barengan soalnya nih. Yang mana nih duluan? Saya bingung nih. Solana. Atau dia koin apa kok? Coba. Solana dulu aja ya. Oke. Solana ya. Ini teman saya ada sih yang entry di sini. Jadi cuannya lumayan lah kawan-kawan. Terus tuh oh FTM ya, Phantom. Ya ya. Oke. Nah, ini Solana sih cukup bullish teman-temannya. Cukup bullish. Ya ini sekalian ya, saya mau kasih tahu teman-teman kayak mungkin ada yang lupa gitu step by step cara menganalisa market. Mungkin tanpa indikator juga bisa ya. Mungkin kayak gini. Nah, yang pertama teman-teman, kalau kalian mau yang namanya analisa chart kosong ya, analisa chart kosong kayak gini, ini kan blank gini aja nih, tanpa indikator, tanpa volume, tanpa apapun. Nah, step yang pertama harus kalian tentukan adalah key level. Key level. Dalam artian gini, key level tuh bisa berupa SNR, bisa berupa supply demand, ataupun trend line ya, teman-teman. Trend line dalam artian gini, contoh. Ya. Ini kita anggap koin ini Solana ya. Ini kita anggap dia kosong, kita belum tahu apa-apa. Jadi kalian cukup fokus sama SNR dulu, supply demand dulu, dan juga trend line-nya. Ya, posisi kayak gini. Contoh, ini ada highest point ataupun support resistance. Di mana support resistance itu kalian cukup lihat aja multiple rejection-nya datang dari mana. Rejection terpenting. Contoh, di area sini ada SNR. Ya, dalam artian begitu harga masuk, ini kan ada rejection nih. Harga sampai ke sini dia reject. Nah, kalau kalian drag ke samping kayak gini, nah ini kan jadi resisten, teman-teman. Ya kan? Itu jadi resisten. Artinya ini key level. Dalam artian kalau area ini ditembus, biasa teman-teman support become resisten dong. Ataupun resisten become support. Ya kan itu satu. Nah, kemudian kalau mau kalian tarik-tarik garis juga nggak masalah. Contoh kayak gini. Kalian menghubungkan trend itu harus terkonek 3 swing ya, teman-teman ya. Dari 1 di sini, 2 di sini, kemungkinan ada 3 di sini. Jadi kalian tinggal hubungin aja dari sini ke sini kayak gini. Dapat 3 swing. 3 swing yang connect, 1, 2, 3. Oke, swingnya baik, swingnya ada invalid, ya kan, udah di break, artinya udah time to buy. Tapi kan nggak sembarangan buy juga, gitu kan. Nah, terus juga di sini, kalau kalian tarik juga hubungkan 3 swing, 1, 2, 3. Oke, di break juga nih. Mungkin ada pengguna pattern, ini inverted, head and shoulders, kayak gini. Yang saya ambil dari sini nih, invertednya. Dari sini ke sini, kayak gini, baru break. Nah, itu bisa. Nah, berarti teman-teman, pandangan saya pribadi, kalau ini udah break kayak gini, ini key level nih, SNR. Ya kan, kita udah tahu ada multiple rejection dari sana. Ini 1, ini 2. Artinya dia berpotensi nih untuk jadi support dong. Ya, masih bisa lebih tinggi lagi. Nah, bukan berarti ini strong support ya, teman-teman. Bukan berarti kayak gitu. Nah, bisa jadi ini kan ada support resisten lagi nih. Contoh nih. Ini ada area base ya. Area base. Nah, itu bisa jadi support resisten juga, teman-teman. Karena ini dia terjadi rejection 1 kali. Nah, jadi itu harus kalian marking juga, ya. Nah, kemudian kalian udah nentuin nih key level, ya kan? Kalian udah tentuin by trend line-nya, by support resistance-nya, supply demand. Kalau mungkin kalau kalian cari nih supply demand di sini, oke, ini ada supply di sini, oke, nggak masalah ada supply. Terus juga di sini ada support ya, benar, ada support, ya kan? Kalian marking aja di sini. Ini kan udah dekat, berarti range-nya cukup kecil di sini. Berintinya kita harus tahu, harus cari posisi apa. Posisinya di sini kan udah kayaknya udah buy lah ya, dan tinggal kan cari mau di mana nih buy-nya gitu kan nggak mungkin di sini juga udah ketinggian gitu kan. Nah, jadi di sini kalau kita udah dapetin oke, key levelnya ada di sini, kita marking nih, ya, kita marking di sini ada support resisten di sini, marking aja dulu SNR. Oke, nah kita masuk ke lower time frame daily. Nah, di daily time frame, nah biasanya teman-teman kalau harga udah ketinggian kayak gini, saya sih nggak kejar ya, saya lebih kejar kayak koreksinya. Dalam artian nggak sembarangan kejar koreksinya juga. Dia kayak gini, ingat kita baru aja belajar divergence. Nah, kondisinya kayak gini,
Ini kan dia udah nggak bentuk yang namanya lower high di sini. Divergence. Ini udah jelas banget, tinggi banget ya. Ya kan, kita butuh diskon dong untuk kita masuk entry buy. Seharusnya kan kayak gitu. Nah, jadi di sini kita udah ngeliat divergence nih di sini. Nah, tinggal konfirmasi divergence-nya di mana? Di higher high kembali. Nah, divergence ini harus terjadi namanya ketidaksinkronan ya, kayak gini. Dia harus kembali higher high. Baru kita katakan oke, ini divergence. Di sini yang bentuk higher high kayak gini, baru dia bentuk lower high. Ya. Nah, jadi anggapannya masih ada change untuk Solana bisa naik lagi. Ya, masih ada change. Either dia nabrak SNR yang kita markin di weekly time frame tadi, ya kan? Dia naik dulu sampai daily time frame, kita nggak tahu. Nah, kalau kondisi kayak gini, kan timbul pertanyaan, wah ini ada change nih untuk dia naik lagi. Sampai mana sih? Oke, tinggal gunain Fibonacci. Dari atas ke bawah sini. Ini swingnya. Sesimpel itu. Nah, di area ini kan jelas nih. Ada area 1272, 138, ya kan ada. Nah, kalau kalian nemuin yang namanya, apa namanya itu? Rejection dari sana, jangan entry dulu teman-teman kalau saya boleh saran. Ya kan, jangan entry dulu kalau penjelasan. Lebih bagus tunggu strukturnya atau kayak tadi multiple divergence lagi. Nah, pada intinya teman-teman di daily time frame kita ngelihat ada potensi untuk Solana masih bisa naik sekali lagi. Ya, itu anggapan saya pribadi di daily time frame ya, sampai dia terjadi divergence nanti. Oke. Nah, di hampa time frame kita coba lihat nih. Struktur lagi, balik ke struktur lagi. Kita lihat strukturnya di sini. Struktur kecilnya di sini high, ya, struktur minor. Sebenarnya di sini higher low, di sini higher high. Ya, kita marking nih strukturnya. Dan ini lowest point. Ingat, selama lowest point itu belum di break, ini masih ada potensi dia untuk naik. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di 4 time frame ini dia masih bisa possible untuk naik dulu. Ya, masih possible untuk naik dulu. Jadi sabar dulu aja untuk pengen yang mungkin mau melakukan buy, biar aja dulu diskon dulu dapatnya. Terus kemudian kalau mau ngelakuin short, biar aja dulu terjadi divergence ataupun fake out teman-teman. Ya, nah ini ada lowest point ya kan. Nah, begitu nanti dia nge-break high, ya kan, nge-break high, artinya lowest point ini memang berpindah ke sini, walaupun sedikit ya teman-teman, walaupun sedikit. Nah, jadi bakal berpindah ke situ. Nah, kalau kalian tipikal yang bisa dibilang konservatif, saya sih lebih milih struktur market. Tapi kalau dapetin yang namanya multiple divergence, kalian bisa entry lebih early lagi tanpa nungguin namanya change of character. Nah, berarti yang saya tahu kalau untuk Solana ini ya, mungkin di sini kalian bisa marking yang namanya key level juga. Ya, kalian lihat lagi multiple rejection dari mana. Contoh, ini ada multiple rejection dari sini. Ini reject ya dari sini. Apa sih yang menyebabkan dia reject? Mungkin kalian bisa lihat histori ke belakang, ada support resistance di sini. Ya, berarti di sini ada support resistance. Dia ketahan 1, dia ketahan 2, dia ketahan 3, dia ketahan sini, ke sini, ke sini. Nah, kemungkinan kalau dia break dari sini, ini kan berarti bisa menjadi support resistance juga. Dia break, artinya bisa retest sampai naik ke atas. Jadi kayak gitu. Nah, sejauh ini Solana belum berhasil break dari sana. Intinya, teman-teman, kalau kita ngelihat di sini, yang pertama kita udah dapetin informasinya. Dia masih ada potensi dia untuk naik. Dan untuk saat ini, Solana, dia masih sideways. Dia masih sideways. Kalau saya pribadi sih lebih milih sebenarnya untuk ngelakuin long ya teman-teman ya, untuk ngelakuin long. Nah kalau kondisinya seperti ini, kita mau ngelong di mana sih? Itu kan, kita mau ngelong di mana sih? Nah kalau untuk sekarang mungkin ada teman-teman yang aku nggak mau nunggu deh, kayaknya bisa nih entry long. Nah coba cari OB teman-teman, coba cari OB atau coba cari demand. Nah di sini saya nemuin OB sebenarnya di sini, tapi OB-nya di sini sih kurang ini ya menurut saya, kurang gimana gitu, kurang enak aja dipandang teman-teman kalau saya pribadi. Nah, kalau saya pribadi sih ngelihatnya kalau kondisi OB-nya kayak gini karena nggak ada inducement, karena kan seharusnya OB itu mempunyai beberapa syarat. Contoh, kita anggap pertama harus ada break of structure di minor paling enggak, ya kan? Di minor paling enggak. Jadi karena di sini higher high, higher low, higher high, ya kan? Berarti di sini dong higher low dong, ya kan? Baru dia higher high lagi. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau saya ngeliat di sini kan nggak ada inducement, saya sih nggak bakal paksa masuk. Lebih bagus saya entry short, walaupun contract the trend, but at least saya tahu bahwa ada daily divergence di sana. Di situ. Sebenarnya sih plannya untuk long, tapi kan longnya kalau bisa di bawah, ya kan? Untuk higher low-nya dia. Gini. Di sini kita anggap deh. Di sini higher high, di sini higher low, di sini higher high, dan kita mau cari tahu higher low-nya ada di mana. Nah, kalau bisa kita ikutin short-nya kan, why not? Ya kan, dapetin berapa persen penurunan nih kalau bisa nge-catch momentumnya. Dari atas ke bawah, 50%-an kalau emang dia bisa koreksi sejauh itu.
ya kan? Nah, jadi sejauh ini untuk pandangan saya pribadi di Solana masih bisa naik sedikit lagi naik sampai sini. Kalau bisa dari sideways ini bagus, ya kan? Berarti ada probability lebih tinggi, ya kan, untuk dia bisa naik lagi lebih tinggi, bisa nge-break high lagi di sini, ini high point. Nah, jadi di sini. Nah, jadi range-nya masih bullish, saat ini masih bullish range-nya. Jadi idealnya untuk melakukan long buy sebenarnya. Kalau mau lebih agresif, contoh, ini saya bilang kan ada sideways, mau agresif nih, nah ya udah buy on breakout, stop loss di bawah sini. Nah, tapi kan itu di luar konsep strategi yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Kita kan entry-nya kan based on structure market, based on supply demand, ya kan, terus juga based on candlestick pattern atau based on divergence. Nah, kemungkinan kalau yang kayak gini sih memang ada konsepnya, tapi saya nggak saranin teman-teman. Ini terlalu agresif sih menurut saya pribadi. Oke. Nah, jadi untuk sekarang soal anak pribadi ya tunggu aja divergence kayak gini, Pak. Di high point ini ketembus dulu. Oke. Ada pertanyaan, Pak, kira-kira untuk divergence, untuk ini apa namanya, Solana, kira-kira yang lain juga nih gimana? Gimana nih, teman-teman? Any question, guys? About Solana? Halo, teman-teman. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih seputar Solana nih? Paham, Cah? Oke, aman ya, teman-teman yang lain gimana juga aman semuanya? Paham? Jadi masih ada chance ya untuk Solana bisa naik sedikit lagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke FTM nih. USDC. Nah, ini dia. Nah, ini hal yang sama kita terapin dari Solana tadi, teman-teman. Kalau kalian mau analisa market, mungkin dari weekly itu sah saja, ya kan, sah saja. Mungkin kita start dari weekly ya, teman-teman. Nih, FTM nih. Oke. Ini ada support nih, teman-teman. Ada support, ya kan. Sini ada support. Kita anggap deh di sini support yang ini, ya kan. Ini udah reject, satu kali reject, close candle di atas itu, terus ini juga reject, ini juga reject. Artinya kan ini support strong, ya kan, teman-teman. Pertama sih awalnya jujur teman-teman, saya menganggapnya untuk FTM ini di time frame weekly, kalau saya lihat di sini, nah ini dia. Saya sih jujur tunggunya harga di bawah ini, yang ini, karena ini udah kebentuk yang namanya left shoulders, head shoulders, right shoulders. Tinggal tunggu break neckline aja nih, ini neckline-nya. Nah, tapi kan sejauh ini belum break neckline, berarti pattern ini belum tentu valid, ya. Jadi hati-hati, ya kan. Nah, jadi kita balik lagi ke cara yang tadi. Walaupun kita tahu ada namanya head and shoulders tadi, ya itu nggak jadi patokan juga ya teman-teman ya. Kita kan masih punya key level tadi yang saya bilang adalah support resistance di sini. Dia masih ketahan, harga berhasil nahan di situ. Nah, kemudian ada buyers nih yang masuk dari sana. Nah, kalau udah kayak gini ya fokus saya sebenarnya cari long. Sebenarnya kayak gitu teman. Karena kita udah tahu dia dapat reaksi dari support. Oke. Nah, kita masuk ke daily time frame. Daily time frame kalau kalian mau lebih ini lagi, lihat aja lihat struktur marketnya dan juga key levelnya tadi. Ya kan? Nah, di sini kalau kita berfokus sama struktur market, kita tandain lowest dan highest poinnya. Nah, di sini ada titik tertinggi dan titik terendah. Ya kan? Nah, ini anggapannya kalau saya bilangnya sih ya, ini POI, teman-teman. Ini order block. Ya kan, ini kan fake out ya. Ini order block di sini. Seharusnya secara konsep POI dia bisa turun dulu sampai ke bawah. Secara konsep POI ya. Nah, tapi kan bukan nggak mungkin sih. Kecil kemungkinannya untuk FTM bisa balik lagi ke harga tersebut. Apalagi kita udah mendekati halving. Jadi kita harus ukur juga probability-nya. Make sense nggak kalau dia balik ke sana lagi? Apa sih apa namanya faktor yang mendukung dia balik ke sana lagi? Kalau saya pribadi sih melihatnya nggak ada ya. Kecuali nanti ETF-nya BlackRock ditolak. Itu aja sih ancamannya kalau memang harga FTM bisa balik ke sana lagi. Tapi untuk sekarang sih untuk ukuran daily terus juga kita udah dekat sama halving kayaknya cukup jauh ya anggapannya untuk bisa break dari sana untuk bisa ngerevisit harga tersebut. Nah,
untuk saat ini kalau saya ngelihat di apa namanya FTM sendiri, kalau kita ngelihat apanya SNR-nya di sini belum rada valid ya teman-teman ya. Ini ada support resistance, ini resistance, ini support, ini udah ditembus ya kan, semacam di fake outin lah bisa dibilang gitu. Nah ini support, ini kita anggap support, terus kemudian jadi resisten, kemudian ini resisten lagi, terus kemudian seakan-akan dia ditembus nih teman-teman, terus dia balik lagi masuk ke sini dan dia bertahan di bawah level SNR ini ya, dia bertahan di situ, jadi ada anggapan ada yang nahan lah di situ. Nah di sini secara garis kecil aja ini kita udah bisa ngelihat nih bahwa sebenarnya ini kan udah coach ya, udah ini ya, nah ini udah coach tapi by weekend tuh nih secara 4 time frame, ini high secara struktur kecil, terus kemudian ini low. Nah, artinya kan ada perubahan struktur market di sana. Ya kan? Ada perubahan struktur market. Jadi yang tadinya higher low malah jadi berubah lower low di sini, walaupun breaknya ini cuman sebatas weekend-nya aja di sini. Tapi tetap itu dihitung change of character ya, cuman low probability aja. Oke. Nah, untuk saat ini kalau aku melihat sebenarnya di sini kemarin ada indikasi ya semacam terbentuknya head and shoulders juga di sini. Ya kan? Semacam head and shoulders juga. Dan kalau bisa dibilang ini dia nabrak SNR juga nih teman-teman. Ini support resisten. Ya kan? Dia nabrak ke sini. Ini resisten dia nabrak. Ya kan? Jadi ini key level tetap penting juga kalian iniin, tetap penting untuk di marking. Nah, untuk saat ini juga untuk FTM, kita udah tahu nih daily-nya dia nahan resisten ini. Dia bertahan di bawah support resisten ini ya. Yang ini. Ya kan? Dia bertahan di bawah situ. Nah, sebenarnya ini opportunity-nya untuk melakukan short. Kenapa? Nah, di sini kalian bisa lihat lagi, key level ada lagi nih. Ini support, become resistant. Di sini support, resistant, dan dia masih ketahan di sana. Ya, dia masih ketahan di sana. Nah, untuk sekarang sih saya pribadi ya untuk Phantom ini idealnya sih untuk mencari short. Ya, idealnya. Nah, sekarang kita mau coba cari tahu ada nggak opportunity melakukan short sell di sini. Kalau kita based on order block aja, di H4 time kita nggak nemuin order block, teman-teman. Saya nggak ngeliat order block di sana. Ya. Nah, jadi di sini kita coba cari di LTF, ada nggak order blocknya? Di sini kalau aku ngelihatnya sih nggak ada ya, teman-teman. Sebenarnya order blocknya di sini ada, cuman nggak memenuhi syarat, teman-teman. Sama sama hanya belum clear, maksudnya sama hanya belum clear cari opportunity. Oh, aku mau cari short juga ya untuk FTM. Oke. Nah, ini idealnya sih untuk cari short ya, teman-teman. Nah, kalau untuk cari short sih sebenarnya anggapannya oke, ini semacam double top kayak gini. Ya kan, double top. Tapi sebenarnya sih idealnya double top itu harus fake out sedikit. Harus fake out sedikit. Jadi yang anggapannya kayak gini. Dia bentuk high, low, higher high, baru dia nggak bentuk neckline kayak gini. Seharusnya kayak gitu tuh lebih gimana gitu, lebih enak aja untuk di trading kan. Nah, kalau untuk kayak gini sih belum valid sih double top. Double top by body candle sih oke. Kayak gini double top by body candle. Nah, gini. Dia double top ya kan, bisa aja kayak gitu, tapi ingat double top itu harus break neckline, teman-teman, harus break neckline ya kan. Sekarang ini untuk mencari opportunity short sebenarnya secara agresif bisa stop lossnya di atas ini kalau kok mau masuk ya, cuman ini aku nggak saranin sih kok stop loss di atas ini risk rewardnya kecil kayak gini, stop loss di atas ya, tapi di bawah sini simple itu aja sih, 1:2. Oke, ini ada support ya kan, ini support di sini 1:2 di situ itu bisa kalau untuk mencari short. Tapi untuk sekarang sih kayaknya kurang ini sih kok, kurang apa gimana gitu. Oke, kurang lah. Tapi kalau bisa candlestick pattern, ini kan jelasnya engulfing, teman-teman. Jelasnya engulfing ya kan. Nah, itu udah sign banget sih kalau untuk melakukan short di sana. 1:2 sampai ke bawah sini itu oke. Bawah sini. 1:2. Istilah di atas ini ya. Di atas swing yang ini. Stop loss di situ, entry di sini, stop loss di bawah sini. Nah, 1:2 udah oke sih, Bang. Kayak gini. Oke, teman-teman. Idealnya sih untuk cari short untuk FTM ini. Karena masih kata Anda support resisten yang ada di sini. Yang ada di sini. Dia memang dia berhasil break dari sini. Berhasil break, tapi dia masuk lagi nih. Mau coba break lagi, tapi masuk lagi. Mau coba break lagi, tapi malah masuk lagi.
Lihat ada sellers lain banyak banyak nahan di sana. Oke, teman-teman, any question guys tentang FTM ini? Ya guys, nunggu di neckline aja gimana? Yang HNS. Maksudnya kok mau di atas lagi ya? Hmm. Berarti mau di atas ini aku. Yang di atas ini. Ini bukan neckline sih kalau menurut aku, ini super resistennya. Benar gak aku mau Iya, nunggu di situ? iya. Kan itu strong supply kan itu. Ya, ada supply-nya juga sih di situ. Di LTF juga ada di sini. Masalahnya kalau Tapi nggak sekilas, ada OB. kalau Hmm? 1H itu kan kayak semacam sideways ya. Dia Iya, mondar-mandir aja. sideways. Kalau sekarang short, takutnya masih dibablas kalau BTC-nya rally lagi. Iya, itu dia. Makanya tadi kan ada opportunity untuk Bitcoin tadi kan bisa apa ya? Lower high. Higher high lagi. Iya, higher high sekali lagi kan kayak untuk buat dan main divergence coins. Nah, ini ya kan. Jadi mana tadi ya? Nah, ini. Sebenarnya sih dia udah reject dari trendline ya kan, tapi anggapan aku sih masih kayaknya masih bisa naik selama dia kayak ini kan udah di overbought nih, udah di overbought. Nah, takut aku dia ini turun, memang turun ngebentuk higher low lagi, dia baru dia ngebentuk higher high sampai 1272, baru dia ngebentuk divergence. Takutnya yang ini ngekor gitu kan, yang ini ngekor ya udah ditarik ke stop lossnya Koko, nanti takutnya di sini ya kan. Itu aja sih, karena ini entry-nya nggak kayak biasa yang kita lakukan gitu. Kalau aku sih gitu sih kok untuk FTM ini. Oke guys, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira nih? Ada koin-koin yang lain nggak? Ya, nunggu aja sih kalau lebih sabar. Nah, kalau aku lihat kok kan lebih kayak agresif gitu kan. Aku ngeri lihatnya tuh. Ngeri. Nah guys, gimana? BNB gimana? Iya, aku udah lama banget ya nggak bahas BNB. Nah, seperti biasa teman-teman, start to weekly time frame ya. Ini aku udah gambar ya. Ini udah aku udah gambar, kita hapus aja ya. Nah, di sini teman-teman, untuk BNB seperti biasa, kita coba cari tahu key level. Key levelnya ada di mana? Sebenarnya sih kalau untuk sekarang ya BNB ini masih ketahan teman-teman. Kita anggap ini support, di sini support, support, support. Nah, ini ketahan nih teman-teman. Ya kan, ketahan nih di sini. Dia belum break secara clean lah, belum break valid di sana. Ya kan, belum break valid di sana. Terus kemudian kalau kita udah tandainnya sama supportnya, kita coba cari tahu nih resistennya ada di mana. Pertama, kalau aku sih melihatnya di sini ada multiple rejection, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sini, ya kan. Nah, ini karena dia jelas nih support, support, resisten, resisten, dia nggak berhasil close di atas sana. Nah, range-nya ini masih di sini-sini aja. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau nandain lagi bisa lebih kecil lagi, bisa kayak gini. Contoh, ini kan di time frame weekly ya. Ini weekly, ini support resisten juga nih kayak gini. Itu bisa ditandain kayak gitu. Nah, untuk weekly sebenarnya sih aku nganggapnya BNB ini kayak mana ya? Di ujung jurang lah kalau aku bisa bilang. Karena ini support satu-satunya nih teman-teman. Support satu-satunya. Kalau ini di break, udah pasti BNB masuk ke jalan tol. Nah, udah pasti ini BNB masuk jalan tol. Oke. Nah, jadi aku pikir selama ini kalau kita bandingkan ya dari kasus BNB yang pencucian uang dibanding FTX yang penggelapan uang itu, ya kan? Koin jadinya kayak ibaratkan ini dampaknya nggak begitu signifikan soal yang namanya kemarin tuh ya masalah si Changpeng Zhao, ya kan. Jadi kalau aku mikirnya sih nggak separah FTX teman-teman, nggak separah FTX. Jadi ini masih aman-aman aja. Mungkin karena dia itu kooperatif gitu kan, nggak masalah juga. Nah, untuk saat ini sebenarnya sih beritanya masih apa ya,
masih mengkhawatirkan lah gitu bisa dibilang. Nah, tapi untuk saat ini sih nggak masalah teman-teman. Kalau aku melihatnya ya, ini masih ketahan sama support resisten, support. Nah, jadi di sini ada multiple rejection, dan dia belum berhasil close di sana. Dan ini kemarin diakibatkan sama beritanya si Chang Pengzhao, ya kan? Tapi tetap powernya nggak separah FTX teman-teman, nggak separah FTX. Jadi aman-aman aja kalau menurut aku. Nah, untuk saat ini sih posisinya ya bisa dianggap mungkin ada yang lihat sebagai pattern kayak gini. Contoh ini left shoulders, head shoulders, kemudian ini right shouldersnya bisa jadi naik kayak gini. Itu bisa aja terjadi teman-teman. Nah, karena sejauh ini kalau memang efek news negatifnya masih kuat, ini masih ke drag ke bawah nih. Harus ke drag ke bawah. Tapi sejauh ini masih bertahan di atas yang namanya support resistance. Contoh, ini resisten. Kita ada ke samping ini support. Support, resisten. Dia masih ketahan, teman-teman. Support, resisten, support, dan resisten, support juga. Ya kan, dia masih ketahan di bawah sana. Nah, bukan berarti sementara-mentang harganya di SNR ini kita melakukan long buy. Enggak, teman-teman. Jadi, ini juga alasan kenapa saya skip untuk bahas BNB. Karena memang posisinya kayak cukup beresiko, teman-teman. Nah, idealnya sih sebenarnya cari short ya, ya kan. Tapi kan shortnya ini masih di harga bawah, teman-teman. Untuk BNB ini, shortnya masih di harga bawah. Nah, untuk sekarang ini, kalau aku melihatnya ya, ini bisa jadi nih kayak gini. Ini ada support. Nah, takutnya karena memang ke drag Bitcoin ya. Nih, kita udah belajar divergence, teman-teman bisa lihat. Dia udah nggak bentuk yang namanya lower low di sini. Ya kan, dan di sini lower low juga. Nah, berarti nggak ada indikasi dia pembalikan arah, teman-teman. Nggak ada indikasi dia pembalikan arah. Artinya dia masih bisa turun. Dia masih bisa turun. Oke. Nah, jadi kalau saya beranggapan meskipun Bitcoin-nya bisa naik, tapi bukan berarti BNB-nya ikut naik, teman-teman. Nah, karena belakangan kalau kita lihat Bitcoin nih, Bitcoin-nya naik nih. Tapi BNB di sini aja, sideways. Berarti kan nunggu kayak pulih dulu. Nunggu pulih dulu, ya udah baru bisa ambil keputusan lah wheels yang ada di BNB ini. Nah, tapi kalau saya pribadi sih untuk sekarang, untuk saat ini, anggapan saya sih ya, ini bisa reject dari sini. Gini deh, anggapannya. Kayak gini. Ini sih setup saya lama ya, setup saya lama. Nah, saya sering kayak gini, teman-teman. Saya pasang SNR di sini, saya pasang apa namanya? Long buy di sini, stop loss saya di sini. Ini bukan ini ya, bukan signal ya. Tapi ini kayak ini setup saya yang lama. Jadi saya manfaatkan weak candle yang ada di sini karena yang saya anggap bahwa ini adalah fake out yang ada di sini. Karena kalau dia betul-betul break, dia harus benar-benar break ke bawah lagi, teman-teman. Itu anggapan saya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya kayak gini, nah ini masih bisa anggapannya sebagai fake out. Jadi saya sering tuh dulu. Saya bisa tentu entry di sini dengan marking area ini, marking level ini, ya kan? Stop loss saya di bawah swing ini. Di bawah swing ini. Nah, jadi gini, target profit saya kemungkinan oke, ini saya pakai trend line kayak gini. Ya kan? Trend line kayak gini atau mau kayak gini juga boleh. Kayak gini. Nah, ini nanti kemungkinan target profit saya ukur nanti pakai Fibonacci. Nah, cara ukurnya cukup simpel, teman-teman. Bisa berbagai macam area ya, ataupun levelnya. Bisa dari sini ke sini, dari atas sini. Kemungkinan kan ekspektasinya sampai sini. Ya kan? Dia bisa reject. Begitu terbentuk higher low, nah nanti 1618 saya exit di sini. 1618 di sini saya exit. Kayak gitu. Tapi ini bukan signal ya, teman-teman. Ini cara saya yang lama. Cara saya entry yang lama. Jadi kayak gini. Nah, nanti ini kan ada beberapa multiple rejection. 1, 2. Dan ini kalau di drag samping, ini support resistant. Support resistant. Sana. Jadi itu bisa jadi level exitnya saya. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ada yang pengen coba ini kayak gini, nggak masalah. Silahkan dicoba aja. Tapi ingat, Binance ini sentimennya masih negatif. Nah, jadi idealnya kalau bisa melakukan short sale. Nah, tapi karena ini saya nemuin setup yang lama, ini bagus banget sih teman-teman kalau menurut saya. Tapi saya udah lama nggak pakai setup kayak gini. Ini kalau ada teman-teman yang mau pakai silahkan kayak gini. Ini nanti bakal saya sharing sih teman-teman. Kalau teman-teman mau, kita coba sharing ya. Mungkin pakai margin kecil aja. Saya nggak ngajak teman-teman, tapi saya coba pakai setup yang lama, strategi yang lama. Jadi ini ada harga di sini. Ini sama sih teman-teman. Kalau kalian ingat, saya kan ada entry nih di app. Caranya sama teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Caranya sama. Ini ada support, fake out.
dia naik, dia retest. Nah, kalian bisa cek di IDS-nya, ada di sana bisa tuh 565 di sini. Caranya sama, begitu masuk ke sana baru saya entry. Nah, hal ini bisa kita gunakan sebenarnya kalau di konsep ini. Tapi kan karena koin ini bisa dibilang sentimennya masih negatif, jadi ya agak agresif, agak high risk lah untuk menggunakan setup yang sama seperti di Ape, ya kan. Jadi saya rasa cukup beresiko ya teman-teman untuk melakukan long buy. Tapi kalau mau dicoba silakan aja. Karena juga ini kalau aku nilainya sih ini low risk karena posisinya nih swingnya deket banget, stop lossnya kecil, target profitnya bisa gede di atas ini. Oke, itu untuk BNB sih. Idealnya sih cari short, tapi kalau menemukan setup long seperti ini boleh dicoba. Mungkin nanti bakal saya share juga sih di grup untuk BNB nih. Pakai margin kecil aja teman-teman. Mau dicoba setup yang kayak gini kan sama nih kayak di Ape, ya kan. Walaupun belum perform, but at least saya tahu harganya bisa rebound dari sini. Oke, itu ya untuk BNB. Nah ini Pak Pincer nih, ini Pak Pincer kalau nggak salah Pak Cortez ya, saya baru ingat lupa. Oke teman-teman, guys gimana soal BNB nih? Aman? Pak Daryl gimana? It's clear Pak untuk BNB? Aman ya. Nah yang lain gimana nih teman-teman? Oh saya mau coba carinya teman-teman. Mau apa namanya? Coba kasih ini tadi ideasnya Malam ada news 224 apa bro? apa kok Malam malam kenapa? GP ya? Untuk news sebenarnya sih iya GP Instagram apa namanya GP Speaks nih Jerome Powell jam 11 kok. Jam 11 nanti ada GP Speaks. Bahas apa nggak tahu. Kalau bahas apanya sih saya kurang ini ya kok ya. Ke kan dibilang kita nggak tahu nih dia dia speaknya depan mahasiswa kah atau di depan wartawan, kita nggak tahu kok. Iya, kalau aku sih nilainya ya, mungkin aku coba share dulu ya. Ini berarti stop loss aku di bawah 22 22 40. Ini bukan signal ya teman-teman ya. Jadi kita mau coba cari tahu masih worth it nggak ya strategi saya yang lama. Ini saya udah terapin di Ape kemarin dan posisinya masih jalan. 22 ini 224 ya. Stop lossnya 2240. Ini kayak ini aja sih. Ini saya share dulu ya teman-teman ya Discord. BNB long relaxation. Nah, itu sudah saya share. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Itu untuk BNB ya. Ada koin lain nggak kira-kira nih, teman-teman? Yang mau kita bahas? Nih buat Pak Cortez, buat yang lain juga welcome ya. Selamat datang. Gimana nih, guys? Ada koin lain nggak kira-kira nih yang mau kita bahas? Gimana guys? Halo. Any koin guys yang mau kita bahas? Selain tadi udah kita bahas soal FTM, kita bahas RUN juga sekilas, terus juga Solana, terus juga ini ada BNB ya kan? Gimana nih teman-teman? Cardano. Ini Cardano saya ada entry loh teman-teman. Wait a minute. Nah ini saya ada Cardano entry ini. Nah ini entry-nya based on resistance juga, SNR juga teman-teman. Nah jadi hal yang sama kita terapin ya. Ya tadi. Ini karena memang posisinya di support resistan, jadi saya coba entry di sini sih. Ini plan saya. Ini kan ada support, ada resisten jadi support ya kan, jadi resisten lagi, jadi support lagi, jadi support lagi, jadi resisten lagi, jadi support lagi, gitu-gitu aja nih.
Nah, sampai akhirnya saya ngelihat nih, ini kenapa saya bisa mutusin untuk buy ya. Ini trend line. Ya kan, ini udah semacam fake out nih teman-teman. Alhasil ada buyers yang masuk. Coba nembus yang namanya SNR ini. Udah saya drag. Nah, jadi anggapannya ini adalah dia udah break, ya kan? Secara clean, anggapannya ini retestnya. Gitu. Jadi maka saya masuk untuk melakukan long buy. Untuk target profit saya ya 1/2 aja. Saya ambil di sini. SNR ya. Kita ambil 1/2 dulu deh. Gitu. Itu sih kenapa saya bisa entry long di sana. Nah, jadi kita coba cari tahu ya. Ini roadmap-nya gimana untuk Cardano. Ini saya hapus. Begitu cari mulai dari weekly. Nah, untuk di weekly ini, teman-teman kayak tadi sama contohnya teman-teman ya. Kalian cari tahu dulu level yang namanya key level, either TSNR, supply demand, ataupun trend line. Nah, jadi contoh semisal kayak gini. Mungkin kalau kita lihat di sini ada support SNR-nya. Ya kan, anggapannya ini adalah fake out. Ya kan, ini di chart buy-nya apa ya, futures ya. Ini chart futures, anggapannya itu adalah fake out. Dia bertahan di atas support. Ya kan, dan dia naik, nanjak di sana. Ya kan? Nah, terus untuk saat ini sebenarnya kalau saya ngelihatnya di sini ada support resisten juga, teman-teman. Ini support, resisten, dia fake out, dia turun, ya kan? Dan saat ini lagi testing terhadap resistennya. Itu untuk time frame weekly yang gede, kan? Nah, sekarang kita coba cari tahu, ini udah ada range-nya nih. Kita udah dapet range-nya. Udah dapet range-nya, ya kan, di sana. Sekarang kita masuk ke daily time frame. Nah, untuk daily time frame itu sendiri, ingat teman-teman, divergence sekali aja itu nggak cukup. Nah, kita udah dapetin yang namanya divergence satu kali di sini, ya kan? Di divergence, higher high, di sini lower high. Ya, udah sekali. Nah, kalau bisa didapetin satu kali lagi. Nah, ini dapat break sekali, dapat break 2 kali. Artinya ada multiple divergence di sana. Berarti ini sampai ke bawah sini. Nah, itu yang saya cari, teman-teman. Jadi kenapa saya melakukan long buy itu tadi. Ya, walaupun areanya sudah dekat, ya nggak masalah. Nah, jadi di sini kita dapetin udah divergence sekali di daily time frame-nya. Jadi ada indikasi setidaknya karena bisa koreksi dulu. Ya kan? Setidaknya karena bisa koreksi dulu. Nah, secara supply demand untuk daily time frame di sini ada yang namanya supply, teman-teman. Kalau kita ada ke sampai ke kiri, ada supply di sini, OB. Nah, ini OB. Nah, sebenarnya sih target saya sampai sana. Nah, sekitar berapa persen lah ya. Jadi ke sini 10%-an, 11%-an. Bisa di situ sampai supply. Nah, nanti kalau memang udah sampai supply, ingat teman-teman, konsep POI walaupun ini kalau bisa bilang sih nembus nggak ya? Nggak nembus. Bisa dibilang ini kategori sebagai POI, teman-teman. Nah, nanti kalau memang udah sampai ke sana, nanti ini naik nih, ya kan? Nah, kalau teman-teman mungkin mau di short untuk manfaatin koreksinya, ya kan? Sampai ke bawah untuk cari lower high, mungkin higher low mungkin kan? Karena kan udah ketinggian banget nih, pasti ada diskon dong nanti, gitu kan? Nah, jadi di sini kalau mau sampai supply kalian mau langsung entry short sell kayak gini, tetap stop lossnya di atas swing. Nih, di atas swing ini. Nah, jadi saya harapkan bisa sampai ke supply dulu. Saya nebeng lah sampai ke supply kalau bisa, kalau dikasih gitu kan. Nah, jadi kita lihat di sini udah divergence gitu kan, tapi belum ada multiple divergence. Ya, jadi saya masih beranggapan bisa naik sampai supply lah paling enggak gitu kan. Tapi bukan berarti analisa saya benar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 4 time frame. Nah, di tahap 4 time frame, saya pertama ini coba apa namanya? Adjustment ya, trend line yang di sini. Pertama di sini ke sini, yang dari sini ke sini. Nah, ini saya pikir, oh ini kayaknya fake out nih. Gitu kan, habis saya fake out nih kayak gini. Nah, terus saya masuk ke lower time frame, teman-teman. Saya masuk ke lower time frame. Di sini lower time frame. Yang saya temukan tadi, ya ini tadi. Saya balik semua. Nah, ini yang saya temukan. Kenapa saya bisa putuskan untuk long buy? Jadi ini saya adjust trend line-nya. Low, low, ketemu low. Ya kan? Ada 3 swing yang connect. Bahkan kemungkinan 4, walaupun ini fake out gitu. Ya kan? Nah, jadi di sini saya lihat di sini ada nggak SNR yang terjadi multiple rejection? Ada nih, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiple nih. Bolak-balik ke situ aja. Ini SNR support resisten ditembus, ya kan? Ditembus lagi jadi support. Begitu apa ditembus lagi. Nah, jadi sepanjang itu saya ngelihat oke, ini dia bertahan di atas support resisten ini. Jadi saya putuskan untuk kayaknya saya udah bisa buy di sini. Nah, jadi anggapannya ini bertahan di atas support resisten ini. Dan saya pengen ini apa nih?
Nah, dari situ saya pengen ya udahlah entry buy aja di sini. Secara rasio dapatlah 1:2. Itu kalau perform ya teman-teman ya. Jadi ini masih running lah. Oke teman-teman, itu untuk Cardano nih Pak. Sekilas untuk Cardano. Dapat nggak kira-kira? Sorry ya, saya iniin dulu. Gimana nih Pak? Clear tentang Cardano? Jadi reason saya untuk melakukan long buy ya ini tadi. Support resistannya ini. Stop loss saya di bawah sini. Oke, gimana soal Cardano Pak? Aman? Aman ya. Nah yang lain nih, gimana nih teman-teman? Ada nggak koin-koin yang lain nih teman-teman? BBC, aduh, waduh, dijapku saya ini, dijapku saya ini, BBC nih. Terus sebentar ya, kita caution dulu ya, kita caution dulu, oke? Sebentar, ini kayaknya investor nih. Ocean, saya udah lama ngajak Ocean. Oke, nah ini sama teman-teman kayak yang tadi. Nah, ini kan udah jelas ya, sama kayak yang kita bahas tadi ada divergence juga dari RSI. Kita udah dapet yang namanya hampir divergence. Ini lower high, ini seharusnya dia higher high. Kayak gini. Berarti masih ada chance dong untuk dia bisa naik sekali lagi untuk terbentuknya divergence. Ya kan masih ada chance nih dari situ. Nah, dari sini kita mungkin dapat lah, oke, ada SNR. Ini resisten ya. Resisten, become support, become resisten lagi, bertabrakan di situ. Jadi kita marking area ini sebagai support resisten. Ya, dapat nih, ada range sampai ke sana. Masih ada chance lah sampai ke sana. Nah, ini sejalan. Bisa ngebuat dia higher high, baru itu dia turun. Bisa jadi kayak gitu. Ya kan, di weekly time frame. Nah, untuk daily time frame sebenarnya kita udah dapetin multiple divergence di sini. Belum sih, satu kali di sini, 2 kali. Nah, masih bisa naik nih, teman-teman. Ini, nah ini bisa jadi kayak gini nih. Ini ada support. Ini sama konsepnya kayak yang tadi. Sama kayak ape juga, begini. Nah, ini biasanya sih kalau saya ngelihat kayak gini ya, ini nanti bisa roadmap-nya kayak gini. Dia naik, fake out, baru turun. Nah, nanti biasanya saya ngeletakin stop loss-nya di atas ini. Di atas itu. Entry-nya di sini. Begitu candle rejection, entah itu engulfing, entah itu harami, pin bar, shooting star, ya itulah pokoknya. Nanti baru saya entry. Nah, tetap bukan limit ya. Tetap pakai market price, tapi ya tunggu candlestick pattern kayak gitu. Nah, ini di sini kita udah lihat nih, ada beberapa divergence. Nah, ini higher high, ini lower high, ya kan? Nah, tinggal satu kali divergence lagi kalau bisa. Dia naik, nge-break high ini, dia naik nge-break high ini, baru ini ngebentuk multiple divergence. Begitu ngebentuk multiple divergence, ya udah, tinggal tunggu rejectionnya aja. Rejectionnya baru mungkin bisa entry short. Karena kalau kita entry long sekarang kayaknya cukup beresiko untuk di daily time frame. Ini udah terlalu tinggi. Gak mungkin netapin stop loss di bawah sini. Contoh, misal entry di sini, ya, let's say aja ya, stop loss di bawah sini. Mau sampai mana nih take profitnya? Ya kan, gak worth it kalau menurut saya. Nah, sekarang kita coba masuk ke 4 time frame. Nah, di 4 time frame ini posisinya di sini nih, ya kan, di overbought. Nah, mungkin kalian bisa coba cari tahu kayak yang aku bilang tadi, SNR-nya ada di mana. Ya kan, ini udah kita garisin, kita marking lagi, support, resisten, jadi support. Resist, reject, break, jadi support. Break sedikit, bertahan lagi, jadi support lagi. Ya kan? Nah, idealnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau sesimpel analisis saja teman-teman, tanpa UB, tanpa change of karakter, kalian bisa lihat sendiri ini semacam falling wedge. Ini semacam falling wedge. Dia udah break dari falling wedge. Nah, biasanya resisten terakhir yang baru aja ditembus itu bakalan di retest sama Ocean. Itu bisa jadi sama salah satu koin lah. Ya, saya nggak bilang Ocean ya, maksudnya di beberapa koin kayak gitu atau di beberapa market kayak gitu. Nah, ini kan ada resisten. Kemungkinan dia bisa retest sampai ke sini. Bisa jadi kayak gini. Baru naik lagi. Nah, jadi anggapannya di sini kita udah ngelihat
Ingat sama konsepnya kayak yang saya tadi teman-teman, Cardano BNB. Ini saya marking di sini ada support. Ini kayak tadi, ini level stop loss saya di sini. Nah, ini sama kayak tadi. Konsep BNB. Ini saya compare ya. Konsep BNB, konsep BNB. Nah, ini cara entry saya lama, teman-teman. Kayak gini. Kalian bisa lihat ini support kan. Nah, ini support, ini support. Nah, ini dia masuk ke sini, ya kan? Ini fake out-nya nih. Ini fake out, dia retest, masuk ke sini, balik ke sini nih. Balik ke supportnya. Baru dia nanjak. Nah, kemungkinan ini hal-hal yang sama bisa terjadi pada BNB juga. Tapi karena sentimen BNB ini kurang baik, ya kayaknya cukup beresiko. Tapi nggak masalah, kita coba aja ya teman-teman. Cara entry seperti ini. Ini cara saya lama. Nah, nanti ini bisa kita terapin juga di Ocean ini. Tapi kan terlalu jauh juga nih. Kita udah telat sebenarnya di sini. Kalau kalian nemuin konsep kayak gini, nah ini ada support di break sedikit. Nah, tinggal tunggu retestnya di sini. Kayak gitu. Tinggal marking kayak gini. Nah, stop loss di bawah sini. Jadi kayak gini konsepnya. Entry di supportnya, stop loss di sini. Target profit nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Ini ada resisten tapi situ 1/3. Bahkan ini bisa lebih. Nah, ini kan udah telat ya, udah keburu naik nih, keburu naik. Nah, kalau bisa ini ada resisten yang baru jadi tembus, bisa jadi dia jadi support. Marking kayak gini. Marking. Nah, tinggal tunggu di situ. Karena jadi jatuhnya di sini adalah higher high, higher low, higher high. Kemudian ini adalah higher low untuk meneruskan penguatannya. Tapi kan kalau dia belum ngetes kedua kali, maksudnya, tapi kan kalau dia belum ngetes kedua kali, kita belum tahu itu level support. Maksudnya gimana? Oh gini Pak, yang saya maksud itu gini, ini support ya. Jadi maksudnya gini kan, ini udah dites 2 kali nih, berarti ini support gitu. Nah, yang saya maksud itu gini, ini kan saya mark ini area support pertama, karena area support itu area yang terjadi pantulan. Ya, itu terjadi pantulan. Nah, ketika harga ini di break, ya, di break ke sini, dan harga kembali masuk di sini. Nah, ini di break nih, terus harga kembali masuk, ya kan? Kembali masuk, artinya ini saya anggap sebagai fake out. Artinya saya anggap sebagai fake out. Sama konsepnya seperti kayak POI. Kalau kalian bisa tarik Fibonacci dari sini ke sini, nah ini nggak tembus 1272. Nah, itu saya anggap sebagai fake out. Nah, makanya begitu ini sudah ditembus dan harga kembali masuk ke area ini, ke area supportnya, ke range-nya itu, nah jadi area ini bisa dijadikan titik entry. Dan swing yang terakhir, swing low ataupun swing high yang terakhir itu dijadikan titik stop loss. Nah, makanya kalau kayak gini nih, contoh, ini saya putar ulang, kayak gini. Ini kita anggap kita belum tahu ya, kita belum tahu. Nah, ini kita udah lihat ada struktur, ini. Ini ada struktur di sini, ya kan? Nah, kalau struktur ini di break berarti kan lower high, lower low. Anggapannya gitu. Ya kan, di luar struktur yang belakang ya. Berarti kan ini support high, low, berarti ini lower low. Ya kan, kita lihat. Alah. Oke, gini. Mana sih tadi? Jadi koin apa ya? Saya lupa. Ocean ya. Nah, ini kan kayak gini. Kita putar ulang. Nah, ini dia break nih. Ya kan? Nah, secara struktur kan seharusnya breaknya ini dia retest, barusnya itu lanjut turun. Tapi harga malah masuk lagi. Nah, dia turun, dia nge-break. Nah, dia malah masuk lagi. Dia kebentuk candle bullish engulfing di sini, ada power buyers yang masuk dari sini. Ya kan? Nah, harga masuk lagi ke range itu. Harga masuk lagi. Kita lihat, nah di sana. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal ukur aja. Pakai Fibonacci sama kayak konsep POI tadi. Dari sini ke sini. Karena kan di sini anggapannya di sini lower low, lower high, lower low. Ya kan anggapannya kan kayak gitu. Nah, ini nggak tembus 1272 nih. 1272-nya belum di hit. Nah, bisa jadi anggapannya ini fake out. Nah, begitu harga masuk ke range yang ini, ke range buyers-nya, bisa dibilang ini range buyers ya. Karena kan kalau di bawah itu range sellers. Nah, kalau kayak gitu biasanya saya udah netapin di sini, saya ngedrag ke samping. Ini cara saya lama ya. Ini saya ngedrag ke samping. Nah, terus ini swing low-nya ini saya tetapin sebagai stop loss saya. Jadi entry di sini stop loss di bawah sini. Nah, hal seperti ini yang saya terapin juga di Ape dan juga di BNB tadi. Nah, ini
Ocean ya. Nah, ini di app. Ini sama. Ketika harga di break ya, mungkin di sini itu bisa atau di sini. Nah, ini kan saya anggapnya di sini pertama. Ada progresnya tuh di situ. Nah, ini ada trend line, ya kan ditembus, dia masuk lagi. Harga di break, ya kan dia bertahan sama resisten super resisten ini. Gitu. Ini resist, ya kan? Resist dia tembus, jadi support nih, ya kan? Jadi support. Nah, begitu jadi support, saya lihat di H1-nya. Di H1-nya saya lihat ada strukturnya lower high, lower low sequence, terus kemudian tanpa cocok karakter ya, tanpa cocok karakter. Jadi saya lihat di sini ada wick, ya, ada wick. Karena kalau saya masuk di sini saya udah telat. Seharusnya saya masuk di sana, ya kan? Tapi saya udah telat. Jadi saya nganggapnya di sini. Nah, baru saya masuk di sini 1565. Stop lossnya di sana. Nah, hal yang sama saya terapin di BNB juga kayak tadi. BNB nih. Nah, ini saya rasa lama. Ini mana? Nah, ini dia. Ini sama nih kayak tadi. Dia udah break ke bawah, tapi dia masuk lagi ke atas. Nah, masuk lagi. Nah, terus kemudian di sini saya dapetin weak candle-nya. Saya drag ke samping. Nah, ini sebagai titik entry saya. Stop loss-nya saya ada di bawah swing yang ini. Nah, ini bisa kemungkinan diterapin di sini. Tapi kan ini udah jalan nih, Ocean. Nah, begitu ada masuk ke range entry, dia terbang gitu kan. Ya udah tahu lah ya, udah kejadian. Nah, kemungkinan cara ini bisa diterapin untuk teman-teman kalau mau teman-teman mau manfaatin konsep yang kayak gini. Ini kan belum kalian pelajari. Ya kan, tadi kan kita bahasnya divergence, ya kan. Jadi nih, untuk sekarang ya, kalau saya melihatnya untuk Ocean ini kayak tadi teman-teman, dia udah break dari falling wedge, ya kan, ini falling wedge, terus kemudian ini dia ngebuat high yang baru nih di sini, higher low, higher high, higher low, kemudian bisa kemungkinan dia bisa retest untuk support become resistant di sini. Ini support become resistant, ditembus bisa jadi support, jadi kayak gitu tanggapannya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman udah ngeliat nih Ocean of koreksi nih, ya kan, kalau ada candlestick pattern dari sini ada semacam engulfing atau apa, bisa entry aja sih di situ teman-teman, bisa entry di sana. Cukup simpel sih strateginya. Ini mungkin ini cara lama, ya kan, cara lama, cara di luar OB, ya, cara di luar struktur market, but at least ya ini sih sering saya gunakan dulu ya dulu. Oke. Nah, untuk sekarang sih posisinya masih bisa naik sih untuk Ocean, kesimpulannya teman-teman. Untuk Ocean masih bisa naik sedikit lagi, masih ada potensi. Oke, untuk Ocean segini aja nih Pak. Any question? Kira-kira ada pertanyaan untuk Ocean? Oke, ya yang lain gimana nih teman-teman? Gimana nih? No. Yes, gimana? That's the question, teman-teman. Udah pada aman nih semuanya, teman-teman? Halo, teman-teman. Hai, guys. Aman? Setengah sadar nih. Wah, kenapa gitu? Ini Kak ini kan, Kanita kan? Ngantuk semua. Gimana? Oke, teman-teman, kayaknya udah pada ngantuk juga nih. Ini setuju nggak kalau kita akhirin nih, teman-teman? Karena aku pikir kayaknya udah pada paham juga nih. Oh, Pak Charles. Welcome ya, Pak Charles. Saya kirain siapa loh? Saya kirain Kak Nita. Biasanya ini Zoom user nih ke Pak Nita, Kak Nita gitu. Biasanya. Ini welcome loh Pak Charles ya. Selamat datang di kelas kita. Oke, teman-teman. Ketemu teman lama ya gue ya. Gimana guys? Aman semuanya tentang divergence, tentang yang kita bahas tadi lah semuanya total teman-teman. Dari koin-koin yang kita bahas tadi. Is it clear guys? Ya udah ngantuk juga gitu kan. Aman ya? Oke guys.
Gak masalah nih kalau saya tutup nih live session nih. Karena saya pikir kayaknya udah pada paham juga nih, diem-diem baik nih. Ya saya tanyain juga. Saya tanyain juga ada koin lagi nggak? Nggak ada gitu kan. Aman ya yang lain. Udah bisa dicari sendiri ya. Mungkin saya mau kasih PR nih ke teman-teman soal divergence. Ya, mau kasih PR nih. Nanti mungkin teman-teman setelah saya selesai dari sini, nggak harus sekarang, nggak harus selesai dari sini juga. Mungkin nanti beberapa lama atau sehari 2 hari, mungkin bisa coba cari tahu. Kita semua bahas sama-sama. Ini divergence nggak? Mungkin dari situ mungkin dapat opportunity trade juga gitu kan. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Mau nggak kalau saya kasih PR kayak gitu? Boleh ya. Jadi kalau teman-teman dapetin kayak gitu kan, nggak harus divergence saja teman-teman. Kayak POI juga. Kalau teman-teman temuan POI, sharing aja teman-teman. Jangan takut dimarahin, jangan takut salah atau apa. Karena kita di sini kan belajar ya. Karena di sini belajar. Kalau susah ya dibanding tugas kampus ya. Kacau ini. Nggak break and retest lagi ya, lebih ke POI. Si Allah si Koko sih agresifnya lebih parah sih. Gimana nih guys, aman semuanya udah bisa dicari sendiri ya? Maksudnya kayak saya kasih PR ke teman-teman, kalian bisa Kalau cari di sendiri. grup sebelah, Kenapa SL-nya kok? itu panjang banget. Giliran dia login, dia all, kita molor. Dia exit, kita kena SL. Aduh, Gimana tuh kok? Di grup mana tuh? Kok udah masuk di mana tuh? sebelah. Oh di apa? Di SAG. Iya, cuman Hmm, gua nggak nggak ikutin apa-apa lah. lagi. Ya kan cara 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 orang kan beda-beda, kok nggak masalah. Oke. Iya, cuman tiap Nah kali jadi, gua counter trend, ah, gua dimarahin terus. kalau saya sih bukan saya sih lebih lebih ke ngarahin ya daripada saya harus marahin orang. Karena gini, kita nggak bisa samain loh cara kita entry, cara kita analisa sama orang. Cuman kalau analisa boleh lah disamain, boleh lah kayak sejalan gitu kan. Tapi kalau cara entry orang sih kayaknya saya nggak bisa pernah larang. Saya lebih ke rekomendasiin. Oke, ini cara entry gini gitu kan. Saya entry gini nih, kalau bisa kayak Sekarang gitu. struktur market bro, jelas bro. Hmm. Di M5 itu berapa kali dapat koin format dari M5 struktur market perform. Cuman share ke grup sebelah dibilang scalping. Sebenarnya sih kan nggak masalah itu. Mau scalping, mau swing, mau intraday ya itu kan haknya kita ya. Itu kan haknya kita. At least kan kayak mana ya? Reason kita entry itu kan jelas ya. Reason kita itu kayak mana dibilang? Trade lah apa yang kita lihat. Kita nge-trade tuh ya kita udah ngeliat kayak gini nih, gitu kan. Ya udah ikutin aja apa yang udah kita lihat gitu. Kan pandangan orang kan beda-beda. Jadi kalau kayak gini, walaupun BNB nih, gitu kan. Saya ngeliat konsepnya kayak gini. Ya udah, apa yang saya lihat itu yang saya trading kan. Kayak tadi kayak di IMX. Saya ngeliat divergence, multiple divergence kayak gini. Nah ini, Last gua share masalah Fibo 1382. nah ini. Itu aja Kenapa tuh? responnya negatif. Gimana kok? Eksternal, extended gitu Ya. loh. Satu Hmm, tiga delapan dua kan. Gua ya. ceritain, ini gua tarik swing internal nih, swing internal, habis itu Ya. dari reverse. Berarti kan sometime Hmm, swing apa Fibo extension itu kan bisa coba kita terapin juga gitu. Maksud gua itu kasih apa ya outlook lah buat temen supaya gimana ya ya supaya bisa berbagi lah ilmu. Belum tentu kan ah. gua benar, tapi Hmm, sudah langsung dikat ya. dicantain. Iya, Ya, ya itulah. udah. Ya nggak masalah lah kok. Jadi pelajaran aja gitu sih teman-teman. Nah buat teman-teman juga yang mau sharing di luar kayak setup yang kita pelajarin nggak masalah teman-teman. Kayak yang si Koko nih contoh 38,2 kan saya pakai. Kalau memang itu worth it gitu kan. Bukan berarti saya bilang wah ini salah kok, enggak gitu teman-teman. Kalau boleh ya kan nggak masalah. Terus juga kan si Koko tuh sering tuh entry di pucuk atau apa. Ya sebenarnya saya bukan marahin, itu haknya Koko. Contoh gini, marginnya beliau gitu kan nggak mungkin
wah ini salah sih, nggak boleh gini kok, gini gini gini. Cuman ya kalau boleh saran gitu kan, lebih bagus jangan kayak gitu gitu. Dibanding kalau pikir Iya. ini salah gitu ya, nggak gitu juga gitu. Oke teman-teman, it's clear ya live session ya hari ini teman-teman, aman semuanya. Mungkin bisa dikasih PR kalau teman-teman dapetin divergence kayak gini kan, multiple nih, multiple divergence nih di M30 kelihatan nih kayaknya. Nah ini satu kali di sini, satu kali kita nemuin, TF berapa bro? satu kali, dua kali, apa kok? TF berapa bro yang valid? Kalau TF sih biasanya sih lebih valid di higher time frame. Tapi kalau kau lihat contoh di hourly, H4. iya H4, H2, H1, at least di hourly lah kok. Hourly juga boleh. Nah kalau kayak gini contoh, ada the multiple level ini sekali, kita udah nemuin sekali nih di sini. Ya kan, ini sekali dia naik. Nah tapi tetap bisa naik. Nah sekali jangan. Kalau bisa dia dua kali, multiple. Sekali di sini, sekali di sini. Nah baru dia koreksi. Kayak gini, di multiple kan. Nah dapatlah di M15-nya ada nggak OB atau M5-nya ada OB nggak? Kalau mau entry OB, sini entry OB, stop loss di atas ini, udah sesimpel itu aja teman-teman, sampai support exit, ya kan, gitu aja teman-teman. Oke. Oh tadi aku lupa ya BBCA ya, request satu lagi ya, astaga, sorry. Kok USD. Astaga. Oke, ini BCA ya teman-teman. Nah sih kalau untuk ini ya, apa namanya, wah cakep banget sih ini. Sudah lama kali lihat BCA, boleh banget. Nah script sih cukup simpel sih Pak kalau untuk sekarang ya, untuk BBCA ini. Nah, ingat kita baru belajar divergence ya. Kita baru belajar divergence. Nah, mungkin Bapak bisa lihat di sini. Ini divergence, ya kan? Ini divergence. Terus kemudian ini kalau bisa dibilang ini highest point ya. Nah, ini udah semacam fake out ya. Semacam fake out. Windows dressing. Ya. Nah, kalau untuk sekarang sih aku melihatnya ya, ini cukup resiko untuk buy sekarang, kayaknya kurang lah kalau menurut aku untuk buy sekarang. Mau beli sekarang, TP aja dulu. ah, ini kayaknya masih sideways sih. Ini tabrak resisten, range-nya ini resisten, support, ya kan? Kalau base sekarang sih kayaknya udah ketinggian. Kalau untuk sekarang, ya, 618-nya kayak udah kelihatan ditembus. Hmm, kayak 1618. Mungkin sekali lagi divergence ya. Enggak deh. Satu kali sini. Ini akhirnya bukan sih? Nah, ya high. Oke, multiple divergence juga nih, Pak. Di sini. Kayaknya masih bisa turun. Atau kalaupun memang naik sekali lagi sih, itu kayaknya untuk timing TP sih. Untuk mereka-mereka yang bisa TP. Mungkin TP-nya di ini. Range price ini lah. 22, 382. 38. Mungkin range price yang ini sih. TP-nya, Pak. Mungkin timing untuk mereka exit. Kalau saya sih pribadi untuk masuk sekarang sih lebih was-was lah. Ngeri-ngeri sedap. Bisa dibilang kayak gitu. Ngeri-ngeri sedap. Cukup berisiko nih untuk masuk di BPCA sekarang. Terlalu tinggi nih harganya. 8.900 simpul. Lagi nih diskon ya? Iya. Kalau RWP ya benar RWP. Racing West juga gitu kan. Oke gini. Bisa juga. Dia kelihatan geblek sih. Kalau dari Racing West-nya. Kalau tarik secara konservatif ini kan udah kelihatan break. Ya kan. Jadi saya pikir better nunggu diskonnya aja sih Pak. Untuk BBCA nih. Sabar aja dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk saham ya lama nih. Kalau saya nunggu lama nih. Wow, boleh tuh, resuasi ya kan. Boleh. Tapi biasanya sih ya bulan-bulan politik itu, bulan-bulan tahun depan itu kemungkinan itu bakal stocks ya, stocks terutama itu bakal didandanin, bakal dibuat cantik lah, bisa dibilang namanya apa ya, tahun-tahun politik tuh di tahun depan kan itu bakalan kayak ya, karena itu sih nggak tahu sih kok kuartal kuartal kedua mungkin
Kita nggak tahu ya. At least tahun depan itu udah tahun politik di US maupun di Indo kan sama. Ini si bapak kayaknya ada posisi nih kayaknya nih. Kayaknya gitu nih, ya kan? Kayaknya si bapak ada posisi nih. Oke, teman-teman. Kayaknya ini dulu ya, teman-teman. Live session kali ini. Mungkin kita ketemu lagi di minggu depan ya, teman-teman. Wah, Ibu TV dulu ya. Oke ya, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Aman kan semuanya, teman-teman? Bisa dicari sendiri kan soal divergence gitu kan. Oke ya. I think that's it, teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam, teman-teman. Selamat beristirahat. Dan good luck ya, teman-teman. Buat journey-nya. Oh iya, buat teman-teman mungkin ada, saya nggak tahu ya, beberapa orang. Kalau teman-teman ingin melakukan perpanjangan atau udah selesai dari sini, mungkin ada teman-teman yang mungkin udah merasa kayak, oh kayaknya udah cukup nih. Saya ucapin terima kasih ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Mungkin teman-teman udah bisa mandiri ya selesai dari sini. Kalau teman-teman ingin melakukan perpanjangan, sama aja teman-teman, caranya sama aja. Dan itu masih ada promo ini second anniversary-nya teman-teman. Mungkin berlaku sampai ke Desember nanti. Itu bakal berlaku sampai ke sana. Oke, teman-teman, saya ucapin terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.